Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Tante Luciana Bercerita. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Lucy harap semoga Bunda dan teman-teman yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum masuk ke dalam ceritanya, yuk absen dulu di kolom komentar Bunda dari daerah mana saja. Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Baru saja pulang dari rumah sakit pasca melahirkan, tiba-tiba di depan rumah debt collector datang menyita rumahku. Ternyata diam-diam suami dan mertua menggadaikan rumahku demi pesta pernikahan mewah adik ipar. Mereka tak tahu, malam itu aku hancurkan pesta mereka di depan semua tamu. Namaku Davina Wibisono. Nama yang diberikan oleh ayah dan ibuku dengan penuh harapan. Kata ayah, Davina berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang dicintai. Dan aku memang tumbuh sebagai anak yang dicintai. Dicintai dengan segenap jiwa oleh kedua orang tuaku yang luar biasa. Ayah adalah seorang pengusaha properti yang namanya cukup dikenal di kotaku. Bukan pengembang besar dengan gedung-gedung pencakar langit. Tapi ayah adalah tipe pengusaha yang teliti, yang membangun segalanya dari nol dengan perhitungan matang. Setiap proyek yang ayah kerjakan selalu selesai tepat waktu, dengan kualitas yang tak pernah mengecewakan. Reputasinya bersih, tak ada satupun klien yang kecewa. Itulah ayah, pria yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas di atas segalanya. Ibu adalah arsitek, tapi bukan arsitek biasa. Ibu memiliki mata dan hati yang mampu melihat keindahan di mana orang lain hanya melihat ruang kosong. Ibu lulus dari salah satu universitas terbaik di negeri ini dengan predikat cum laude. Tapi ia memilih untuk tidak bekerja di firma besar. Ia lebih suka menjadi arsitek independen, menerima proyek-proyek yang benar-benar ia cintai, yang memungkinkannya mencurahkan seluruh jiwa ke dalam setiap desain. Ibu percaya bahwa sebuah rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah wadah bagi kehidupan, tempat di mana cerita-cerita lahir, tempat di mana cinta tumbuh dan bertahan. Rumah ini adalah mahakarya ibu. Setiap sudutnya dirancang dengan cinta yang luar biasa. Aku masih ingat ketika ibu duduk berjam-jam di meja gambarnya. Masih dengan pensil dan kertas pada masa itu, belum ada komputer canggih seperti sekarang. Membuat sketsa, menghapus, memperbaiki, lalu tersenyum puas ketika akhirnya semuanya sesuai dengan visinya. Ayah duduk di sampingnya, sesekali memberikan masukan. Tapi sebagian besar waktu hanya dia mengagumi istrinya yang sedang bekerja. Ayah selalu bilang, biarkan ibumu menuangkan mimpinya. Aku hanya akan memastikan mimpi itu bisa berdiri kokoh di atas tanah. Dan berdiri kokohlah rumah ini. Rumah bergaya tropis modern dengan sentuhan Jawa pada ornamen-ornamen kecil di beberapa sudut. Ibu ingin rumah ini terasa Indonesia katanya, bukan sekedar mengadopsi gaya asing yang mungkin tidak sesuai dengan iklim dan budaya kita. Taman depan tidak terlalu luas, tapi ditata dengan konsep yang membuatnya terasa teduh meskipun matahari sedang terik. Ibu menanam pohon tabebuya yang akan berbunga kuning di musim kemarau, dan pohon flamboyan yang bunganya merah menyala seperti api. Nanti kalau Davina besar, Davina bisa main di sini, kata ibu sambil mengusap rambutku. Dan aku memang bermain di sana, berjam-jam, berlarian dengan tetangga, memanjat pohon, bergelantungan di ayunan yang ayah buatkan khusus untukku di bawah pohon tabebuya. Ayah dan ibu sering duduk di teras, minum teh, tertawa melihat tingkahku yang energik. Rumah ini dipenuhi tawa, rumah ini dipenuhi cinta. Lalu ada ruang keluarga yang dirancang dengan konsep terbuka. Ibu menghilangkan sekat-sekat yang tidak perlu, sehingga ruang makan, ruang tamu, dan dapur menyatu dalam satu aliran yang hangat, supaya kami bisa terus melihat Davina meskipun sedang memasak atau menerima tamu, kata ibu. Dan memang, aku selalu terlihat dari manapun, tidak ada ruang untuk bersembunyi, karena ibu ingin aku merasa aman bahwa mereka selalu ada di sekitarku. Kamar tidurku berada di ujung lorong dengan jendela besar menghadap ke taman belakang. Ibu mendesainnya dengan warna-warna pastel yang lembut. Ada rak buku built-in yang menjorok ke dinding, penuh dengan buku cerita dan novel-novel anak yang ayah belikan setiap minggu. Setiap malam ayah dan ibu akan duduk di samping tempat tidurku, membacakan cerita sampai mataku terpejam karena kantuk. Di dalam rumah ini aku belajar tentang cinta. Aku belajar bahwa cinta adalah ketika ayah bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, karena ibu kelelahan setelah menyelesaikan proyek besar.
Aku belajar bahwa cinta adalah ketika ibu tetap menemani ayah begadang meskipun harus memegang lampu senter saat listrik padam, karena ayah sedang menghitung anggaran proyek yang deadline-nya keesokan paginya. Aku belajar bahwa cinta adalah ketika mereka berdua duduk di teras, berbicara berdua, tertawa, kadang berdebat kecil, lalu berbaikan tanpa perlu mengucapkan maaf. Rumah ini adalah saksi bisu dari kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan tidak selalu abadi. Aku masih di semester akhir kuliah ketika kabar itu datang. Telepon dari rumah sakit, kecelakaan. Mobil ayah tergelincir karena hujan deras di jalan tol. Ibu ada di sampingnya, mereka berdua pergi bersamaan dalam sekejap. Aku ingat betapa kosongnya rumah itu setelah mereka tiada. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandangi setiap sudut yang dulu dipenuhi tawa mereka, dan merasakan keheningan yang memekakan telinga. Ayunan di taman bergerak ditiup angin, tanpa ada yang mengayunkannya. Buku-buku di kamarku tetap tersusun rapi tanpa ada yang membacakan cerita sebelum tidur. Rumah ini tiba-tiba terasa terlalu besar untuk satu orang. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Rumah ini adalah satu-satunya yang tersisa, satu-satunya pelukan terakhir yang mereka tinggalkan untukku. Setiap paku di dinding, setiap ubin di lantai, setiap pohon di taman adalah bagian dari mereka. Selama rumah ini masih berdiri, aku masih punya tempat untuk pulang. Selama rumah ini masih menjadi milikku, aku masih punya alasan untuk terus berjalan. Ayah dan ibu meninggalkan wasiat yang jelas. Semua aset mereka, termasuk rumah ini, beralih kepadaku sebagai satu-satunya ahli waris. Tidak ada saudara kandung, tidak ada keluarga dekat lain yang mengklaim. Hanya aku sendiri yang menjaga amanah ini. Aku berjanji pada diri sendiri di malam pemakaman mereka saat hujan turun deras membasahi tanah yang baru saja menutupi kedua orang tuaku. Ayah, ibu, bisikku sambil memegang payung yang tak mampu menahan seluruh air mata. Rumah ini tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Aku akan menjaganya sampai aku mati. Aku menyelesaikan kuliahku. Aku mendapatkan pekerjaan sebagai desainer grafis lepas. Penghasilanku tidak besar tapi cukup untuk merawat rumah ini dan memenuhi kebutuhan hidupku. Aku belajar menjadi mandiri, belajar memperbaiki keran yang bocor sendiri, belajar mengecat dinding yang mulai mengelupas, belajar merawat taman yang dulu dirawat ibu. Rumah ini menjadi saksi perjalananku, tumbuh menjadi perempuan dewasa. Aku pikir aku sudah cukup kuat menjalani hidup sendirian, tapi kemudian aku bertemu Mas Farid. 5 tahun setelah orang tuaku tiada, aku bertemu Mas Farid di sebuah acara pernikahan teman. Dia adalah kerabat dari pihak mempelai pria. Kami duduk di meja yang sama. Dia tersenyum padaku pertama kali ketika sendokku jatuh dan dia memungutnya sebelum aku sempat membungkuk. Kamu pasti Davina ya? Dengar-dengar kamu desainer grafis yang hebat. Aku tersenyum sopan. Kok kenal? Teman-temanku yang pakai jasamu bilang kamu luar biasa. Percakapan itu berlanjut. Kami bertukar nomor telepon, lalu bertukar pesan, lalu bertemu untuk kopi, lalu makan malam, lalu berjalan-jalan di taman kota. Semuanya berjalan alami, tidak dipaksakan, tidak tergesa-gesa. Mas Farid adalah pria yang lembut. Dia selalu punya cara untuk membuatku merasa nyaman. Dia mendengarkan ketika aku bercerita tentang ayah dan ibu. Dia tidak pernah memotong atau menghakimi. Dia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dan berkata, "Pasti berat ya sendirian selama ini." Air mataku jatuh saat itu, karena untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ada orang yang benar-benar melihatku. Bukan hanya Davina si desainer grafis atau Davina si yatim piatu, tapi Davina yang masih berduka. Davina yang masih merindukan pelukan ayah dan ibu. Davina yang sebenarnya lelah berpura-pura kuat sendirian. Mas Farid bekerja sebagai pegawai bank swasta, pendapatannya pas-pasan, tapi dia tidak pernah membuatku merasa bahwa itu adalah kekurangan. Dia selalu berkata, yang penting kita bahagia, Vin. Harta bisa dicari, kebahagiaan kan tidak. Aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada pria yang membawakan sarapan ke apartemenku di pagi hari sebelum aku memulai kerja. Aku jatuh cinta pada pria yang mengantarku ke makam orang tuaku setiap bulan, yang ikut membersihkan makam tanpa diminta. Aku jatuh cinta pada pria yang bilang, rumah orang tuamu itu luar biasa, Vin, kayak istana kecil. Aku jatuh cinta pada pria yang bilang, rumah orang tuamu itu luar biasa, Vin, kayak istana kecil. Aku bisa melihat mereka membangunnya dengan cinta banget. Setelah 1 tahun berpacaran, Mas Farid melamar. Aku menerima. Aku pikir ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Aku pikir Tuhan akhirnya mengirim seseorang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ayah dan ibu. Kami menikah dengan sederhana. Aku tidak ingin pesta yang mewah.
Aku sudah kehilangan orang tua, aku tidak punya banyak keluarga, jadi aku hanya ingin pernikahan yang intim, hanya dihadiri orang-orang terdekat. Mas Farid menyetujui. Dia bilang dia hanya ingin menikah denganku, tidak peduli besar kecilnya pesta. Sebagian besar biaya pernikahan kami ditanggung bersama, tapi aku membayar lebih banyak karena aku tahu kondisi keuangan Mas Farid saat itu. Aku tidak masalah. Bagiku, kamu sudah satu, tidak ada lagi milikku dan milikmu. Setelah menikah, Mas Farid pindah ke rumahku. Dia tidak punya rumah sendiri. Dia tinggal di kontrakan bersama ibunya dan adik perempuannya. Aku mempersilahkan dia membawa barang-barangnya ke rumah peninggalan orang tuaku. Aku senang tinggal di sini, Vin, kata Mas Farid ketika pertama kali masuk ke rumah itu sebagai suamiku. Matanya berbinar memandangi setiap sudut, sama seperti mataku dulu ketika ibu pertama kali menunjukkan desain rumah ini padaku. Rumah ini punya jiwa, kayak punya cerita sendiri. Aku tersenyum bahagia. Iya, ibu yang mendesain semuanya, ayah yang membangun. Aku janji akan jaga rumah ini, sama seperti kamu jaga, Vin. Aku percaya. Aku percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi hidup, seperti yang aku pelajari, seringkali tidak semanis dongeng. Kami menikah pada bulan Juni. 3 tahun kemudian, tepatnya di bulan September, ibu mertuaku dan adik iparku Fani pindah ke rumahku. Alasannya terdengar masuk akal. Kontrakan mereka habis masa sewanya dan ibu mertua yang aku panggil ibu tidak ingin memperpanjang karena biaya sewa naik drastis. Sebagai anak sulung, Mas Farid merasa berkewajiban untuk merawat ibunya. Vin, kamu gak masalah kan? Tanya Mas Farid suatu malam. Cuma sementara sampai ibu dan Fani dapat tempat lagi. Aku tidak keberatan. Aku bahkan merasa ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan keluarga baru. Aku tidak punya keluarga lagi, jadi aku ingin merangkul mereka sebagai keluargaku juga. Lagi pula, rumah ini besar, ada 4 kamar tidur. Kamarku dan Mas Farid di satu sisi. Masih tersisa 3 kamar lain yang kosong. Taman belakang luas, ruang keluarga lega. Kehadiran mereka tidak akan mengganggu. Ibu mertua adalah perempuan parubaya dengan lidah yang tajam dan mata yang selalu awas. Dia terlihat seperti tipe yang tidak suka bergantung pada orang lain. Tapi ada sesuatu dalam caranya menatap rumahku ketika pertama kali masuk dan membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Matanya berkeliling dengan cepat seolah menghitung nilai dari setiap benda yang dilihatnya. Wah, rumahmu bagus sekali, Davina. Katanya dengan nada yang sulit kutebak, apakah itu pujian atau sekedar pernyataan. Orang tuamu pasti kaya sekali. Alhamdulillah, Bu, mereka bekerja keras. Sayang ya, sudah meninggal. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Tapi untung kamu punya Farid sekarang, gak sendirian lagi. Aku tersenyum, meski ada sesuatu dalam kalimatnya yang terasa seperti pernyataan kepemilikan. Bahwa sekarang aku punya Farid dan karena itu apa yang aku miliki juga menjadi milik Farid. Tapi aku mengabaikannya, aku pikir aku terlalu sensitif. Fani adik iparku berbeda. Dia perempuan berusia 24 tahun yang baru lulus kuliah jurusan komunikasi. Dia cantik dengan cara yang genit, suka memakai pakaian kekinian dan hampir tidak pernah lepas dari ponselnya. Fani terlihat seperti tipe gadis yang dimanjakan. Setiap kali aku melihatnya, dia sedang rebahan di ruang tamu, scrolling media sosial atau menonton video di TikTok. Jarang sekali dia menawarkan bantuan, baik untuk membersihkan rumah maupun memasak. Tapi aku tidak pernah protes. Aku pikir dia masih muda, mungkin dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku pikir sebagai kakak ipar aku harus sabar. Aku bahkan memfasilitasi mereka. Aku membelikan perlengkapan mandi, menyiapkan handuk khusus, membeli bantal dan guling baru untuk kamar mereka. Aku memasak lebih banyak karena sekarang ada tambahan 2 orang. Aku membersihkan rumah lebih sering karena 2 orang tambahan berarti lebih banyak kotoran. Aku melakukannya dengan senang hati karena aku ingin mereka merasa diterima. Aku ingin rumah ini menjadi rumah bagi mereka juga. Tapi sekitar bulan keempat pernikahanku atau bulan pertama mereka tinggal bersamaku, aku mulai merasakan keanehan. Semuanya dimulai dengan bisikan-bisikan kecil. Aku pertama kali menyadarinya suatu malam saat aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur dengan langkah pelan berusaha tidak membangunkan siapapun. Tapi ketika aku melewati ruang tamu, aku mendengar suara-suara pelan. Aku memperlambat langkah, suara itu berasal dari ruang tamu, tempat ibu mertua, Mas Farid dan Fani duduk berdua. Lampu hanya dinyalakan satu, yang kecil di sudut ruangan. Mereka duduk melingkar di sofa, kepala mereka saling mendekat. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, hanya bisik-bisik. Tapi ada sesuatu dalam bahasa tubuh mereka yang membuatku merinding. Mereka tampak serius, tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Aku memutuskan untuk masuk ke ruang tamu.
Ibu, Mas, Van, belum tidur. Mereka tersentak. Ibu mertua memegang dadanya. Astaga Davina, kaget loh ibu. Maaf bu, aku cuma haus. Ini kalian lagi ngobrol apa? Enggak ada, kata Mas Fari cepat. Dia tersenyum, tapi senyumnya terasa berbeda dari biasanya. Matanya menghindar. Cuma ngobrolin tetangga. Tetangga? Iya, yang rumah di depan itu, yang punya anjing. Katanya anjingnya lepas dan masuk pekarangan orang. Tambah mereka cepat, terlalu cepat. Aku menatap Fanny. Fanny hanya tersenyum tipis, matanya tetap tertuju pada ponsel, tidak ada ekspresi di wajahnya. Oke, kataku. Aku ambil air dulu ya. Aku pergi ke dapur, tapi perasaanku tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kejadian serupa terus berulang. Hampir setiap malam setelah aku masuk ke kamar, aku mendengar mereka berkumpul di ruang tamu. Kadang-kadang aku sengaja keluar dengan alasan buang air kecil. Dan setiap kali mereka akan menghentikan bisikan mereka dan pura-pura melakukan hal lain. Ibu mertua berpura-pura melihat baju. Mas Farid berpura-pura membaca koran. Fanny berpura-pura main ponsel. Tapi aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa orang yang sedang berlipat baju tidak perlu tiba-tiba membungkamkan bisikannya ketika ada orang lain masuk. Orang yang sedang membaca koran tidak perlu menyembunyikan ekspresi panik di matanya. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mulai mengamati mereka di siang hari. Ibu mertua sering menerima telepon dan langsung beranjak ke belakang rumah, berbicara dengan suara pelan. Fanny tiba-tiba sering keluar rumah tanpa memberitahu, dan ketika kembali matanya berbinar seperti orang yang baru saja menerima kabar baik. Mas Farid menjadi lebih sering pulang malam, dan ketika kutanya dia bilang ada lembur atau ada rapat. Tapi lembur tidak membuat seseorang pulang dengan senyum sumringah. Rapat tidak membuat seseorang mengucek-ucek tangan seperti sedang menghitung uang. Aku mencoba membuka pembicaraan dengan Mas Farid. Mas, akhir-akhir ini ibu sama Fanny terlihat sering banget ngobrol berdua. Ada apa? Ada masalah? Gak ada, Vin. Kamu kebanyakan mikir. Mereka baik-baik saja di sini. Aku khawatir kalau mereka gak nyaman. Nyaman, Vin. Kamu tuan rumah yang baik. Mereka senang kok. Tapi jawaban Mas Farid selalu singkat, selalu menghindar, dan selalu diakhiri dengan perubahan topik. Vin, kamu sudah makan belum? Ayo kita makan. Atau, Vin, besok aku pengen beli ini buat kamu. Kamu mau gak? Atau, Vin, kamu lagi hamil. Jangan banyak pikiran. Gak baik buat bayi. Iya, saat itu aku sedang hamil, dan mungkin itu yang membuatku memilih untuk tidak terlalu memikirkan kecurigaanku. Mungkin aku hanya paranoid karena hormon, mungkin aku hanya terlalu sensitif karena hamil. Aku memilih untuk percaya pada mereka. Itulah kesalahan terbesarku. Suatu siang saat ibu mertua dan Fanny sedang di dapur, aku lewat dan mendengar potongan percakapan mereka sebelum mereka menyadari kehadiranku. Sudah deal sama bang, tinggal tanda tangan, kata ibu mertua. Aku gak sabar bu, pengen cepet-cepet, jawab Fanny dengan nada girang. Mereka melihatku langsung diam, langsung pura-pura sibuk dengan panci dan wajan. Ada apa bu? Tanyaku santai. Enggak Vin, cuma lagi ngomongin pesanan buat acara arisan. Oh arisan? Iya, arisan RT minggu depan. Aku mengangguk, tapi hati kecilku berteriak. Bang, tanda tangan, deal. Apa hubungannya arisan dengan bang? Aku menyimpan pertanyaan itu di hatiku. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi aku juga tidak bisa terus membiarkan perasaan ini menggerogotiku. Usia kehamilanku memasuki 4 bulan. Perutku belum terlalu membesar, tapi rasa mual di pagi hari sudah mulai berkurang. Dokter bilang ini adalah masa terbaik dalam kehamilan. Energi mulai kembali, nafsu makin meningkat, dan resiko keguguran sudah menurun drastis. Aku mulai bisa menikmati kehamilan ini dengan lebih tenang. Mas Farid menjadi lebih perhatian akhir-akhir ini, atau mungkin aku hanya ingin percaya begitu. Dia sering membawakan buah-buahan kesukaanku pulang kerja. Sesekali menyempatkan diri memijat kakiku yang mulai sering kram, dan selalu menanyakan kabar bayiku setiap pagi sebelum berangkat. Aku pikir ini adalah sisi dirinya yang selalu tersembunyi, sisi ayah yang lembut dan penuh perhatian. Vin, kamu jangan terlalu banyak kerja ya, katanya suatu malam sambil mengusap perutku yang mulai membulat. Aku nggak mau kamu dan baby stres. Kerja aku cuma di depan laptop, mas. Nggak berat kok. Tapi tetap saja, kamu istirahat yang cukup. Aku bisa cari tambahan kalau perlu. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Saat itu aku benar-benar merasa bahwa pernikahanku berjalan dengan baik. Mungkin semua kecurigaanku selama ini hanya kekhawatiran berlebihan dari seorang wanita hamil yang hormonnya sedang tidak stabil. Mungkin ibu mertua dan Fanny hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka di rumahku. Mungkin semuanya baik-baik saja.
Sore itu, saat aku sedang duduk santai di teras dengan menikmati angin sore yang sejuk, Fanny keluar dari rumah dengan langkah gembira. Matanya berbinar, dan di jari manisnya aku melihat dengan jelas meskipun dari kejauhan ada sebuah cincin berkilauan. "Kak Davina," serunya dengan suara melengking kegirangan. "Kak, lihat, aku tunangan." Dia berlari ke arahku dan mengelurkan tangannya, memperlihatkan cincin emas putih dengan batu berlian kecil di tengahnya. Cincin itu sederhana tapi terlihat mahal. Untuk ukuran anak baru lulus kuliah yang belum bekerja, cincin seperti itu pasti menghabiskan beberapa bulan gaji. "Wah, selamat Van." Aku berdiri dan memeluknya, meskipun aku tidak terlalu dekat dengannya. Aku tulus merasa senang. "Siapa cowoknya? Kok selama ini nggak pernah cerita?" "Namanya Reka, kami sudah pacaran hampir 2 tahun. Dulu satu kampus." 2 tahun? Kok baru sekarang dikenalin?" Fanny tersenyum malu. "Aku malu kak, takut nggak direstuin." "Maksudnya?" "Ya, Ray itu kan baru merintis bisnis, kafenya masih kecil, omsetnya belum besar. Aku takut mama dan Mas Farid nggak setuju." Aku mengangguk perlahan. "Tapi sekarang mereka setuju." "Setuju banget." Fanny hampir melompat kegirangan. "Malah mama yang nyuruh Ray cepat-cepat lamar. Katanya udah nggak sabar lihat aku nikah." Aku tersenyum melihat antusiasmenya. Fanny selama ini memang terlihat seperti gadis yang agak manja dan kurang inisiatif. Tapi melihatnya sekarang, aku melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang bersemangat dan penuh dengan mimpi. "Rencananya nikah kapan?" tanyaku. "Insya Allah 6 bulan lagi kak, setelah kamu melahirkan." "Wah, pas banget. Aku bisa bantu-bantu persiapan." Fanny memelukku lagi. "Makasih ya kak, Kak Davina baik banget." Aku tidak tahu bahwa di balik pelukan itu ada rencana yang sudah disusun rapi. Aku tidak tahu bahwa cincin di jari Fanny bukan satu-satunya hal mahal yang akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Ibu mertua keluar dari kamar dengan senyum lebar. "Udah lihat, Vin? Cantik kan cincinnya?" "Cantik, Bu. Ray pasti anak baik." "Ray anaknya baik, Vin. Sopan, bekerja keras. Sayangnya ya itu, bisnisnya masih kecil. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah nikah mereka bisa jalan bareng." "Ibu setuju berarti?" "Setuju banget. Anak ibu cuma 2, Farid sama Fanny. Farid udah nikah sama kamu, sekarang giliran Fanny. Ibu pengen semua anak ibu bahagia." Aku mengangguk. Saat itu aku berpikir, mungkin selama ini aku terlalu curiga. Mungkin mereka memang hanya keluarga yang hangat yang sedang merencanakan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Tapi, benarkah? Seiring berjalannya waktu, persiapan pernikahan Fanny mulai menunjukkan skala yang membuat alisku berkerut. Awalnya hanya pembicaraan kecil tentang venue, lalu tentang dekorasi, lalu tentang catering, lalu tentang gaun pengantin, lalu tentang undangan, souvenir, lalu tentang dokumentasi, dan semuanya mengarah pada satu hal, kemewahan yang tidak masuk akal. Suatu sore, aku melihat brosur sebuah gedung pernikahan terkenal di kota kami terbuka di meja makan. Gedung itu dikenal sebagai salah satu venue termewah dengan harga sewa yang mencapai puluhan juta untuk sekali acara. "Van, ini gedungnya siapa?" tanyaku sambil menunjuk brosur itu. "Itu buat pernikahan aku, Kak." "Kamu mau pakai gedung ini?" "Iya, Kak. Cantik kan?" Aku menelan ludah. Aku tidak mau terlihat sok tahu atau ikut campur. Tapi sebagai seorang yang pernah mengurus pernikahan sendiri dengan anggaran terbatas, aku tahu harga gedung itu bukan main. "Van, bukannya gedung ini mahal? Aku dengar sewa gedungnya aja bisa 40 juta, belum termasuk dekorasi." Fanny tersenyum santai. "Itu mahal, Kak. Aku pikir masih standar. Standar untuk anak baru lulus kuliah yang belum punya penghasilan tetap." Fanny sedikit canggung. "Ray yang bayar, Kak. Ray punya tabungan." "Tabungan Ray sebesar itu?" "Ray udah nabung dari lama, Kak, sebelum buka kafe." Aku tidak sepenuhnya percaya, tapi aku memilih untuk tidak memperpanjang. Mungkin Ray memang berasal dari keluarga mampu, mungkin orang tua Ray yang membiayai, bukan urusanku. Tapi minggu demi minggu, daftar kemewahan itu terus bertambah. Catering dan perusahaan premium yang terkenal dengan harga selangit, menu mereka bahkan masuk hidangan khas Jepang yang bahannya diimpor langsung. Untuk sekali pesta dengan 500 tamu, biaya catering saja bisa mencapai angka yang membuat mataku melotot. Gaun pengantin custom made dari desainer terkenal, Fanny menunjukkan foto desainnya padaku dengan bangga. Gaun putih dengan payet-payet rumit yang jelas membutuhkan ratusan jam kerja. Desainer sekelas itu tidak pernah mengambil order di bawah angka 2 digit. Undangan pernikahan dicetak di percetakan mewah dengan teknik cetak khusus. Fanny memilih konsep undangan kotak berisi beberapa item. Kartu utama, kartu RSVP, peta lokasi, dan gift card. Semuanya dikemas dalam kotak akrilik bening. Satu set undangan seperti itu bisa mencapai ratusan ribu rupiah. "Van, ini semuanya kayaknya luar biasa banget," kataku suatu hari ketika melihat satu persatu katalog yang berserakan di meja ruang keluarga.
Iya kak, aku pengen yang terbaik. Tapi Van, katanya Ray bisnisnya masih kecil. Omsetnya katanya masih sekian puluh juta sebulan. Itu belum dipotong biaya operasional, sewa tempat, gaji karyawan. Masa sanggup bayar semua ini? Fanny terdiam sejenak, matanya menghindar. Ray kan punya investor, Kak. Investor? Iya, ada yang mau biayain pernikahan kami. Siapa? Fanny tersenyum tipis. Urusan bisnis, Kak, aku nggak terlalu paham. Pokoknya Ray bilang semuanya beres. Aku tidak puas dengan jawabannya, tapi Fanny sudah beranjak masuk ke kamarnya sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut. Aku memutuskan untuk bertanya pada Mas Farid malamnya. Mas, pernikahan Fanny itu dananya dari mana? Kayaknya mewah banget. Aku hitung-hitung bisa sampai ratusan juta. Mas Farid yang sedang membaca ponselnya mendongak. Ada jeda sepersekian detik sebelum dia menjawab. Jeda yang cukup lama untuk kusadari. Ray yang bayar, Vin. Ray kan punya kafe. Kafenya lumayan. Laku akhir-akhir ini. Lumayan laku sampai bisa bayar gedung, catering premium, gaun desainer, undangan mewah, itu bisa 200 sampai 300 juta loh mas. Ya mungkin Ray punya tabungan atau orang tuanya yang bantu. Orang tuanya Ray siapa? Mereka mampu. Mas Farid menghela napas. Vin, kenapa sih kamu ribet banget? Ini kan urusan Fanny sama Ray. Mereka nikah pakai uang mereka sendiri, nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kita tinggal serumah, aku jadi ikut lihat. Aku cuma khawatir kalau mereka terlalu memaksakan diri. Nggak usah khawatir, Vin. Semua udah diatur. Kamu fokus aja sama kehamilanmu. Aku terdiam. Mas Farid sudah kembali fokus pada ponselnya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menggangguku. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan aku yakin itu ada hubungannya dengan uang. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku sedang mencari map berisi tagihan listrik di laci meja belajar Mas Farid. Dia biasanya menyimpan dokumen-dokumen di sana. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi ketika aku membuka laci, sebuah map berwarna coklat dengan logo bank terkemuka jatuh ke lantai. Map itu terbuka, di dalamnya ada dokumen pengajuan pinjaman. Aku mengambilnya, aku membaca sekilas. Nama pemohon adalah Farid Abdillah, tapi kolom agunan tidak disebutkan secara detail di lembar pertama yang kulihat. Sebelum aku sempat membuka halaman berikutnya, Mas Farid masuk ke ruangan. Vin, kamu cari apa? Suaranya sedikit panik. Aku cari tagihan listrik, Mas. Ini apa? Aku mengangkat map itu, Mas Farid langsung meraihnya dengan gerakan cepat. Itu cuma dokumen kantor, nggak penting. Tapi ini map bank, Mas, dan namamu di situ. Urusan kantor, Vin. Aku lagi ngurus pinjaman buat nasabah. Sudah, kamu jangan buka-buka laci aku tanpa izin. Itu pertama kalinya Mas Farid bicara padaku dengan nada seperti itu. Seperti marah, seperti tersinggung. Aku mundur. Maaf, Mas, aku mau cari tagihan listrik. Mas Farid menghela napas, wajahnya melunak. Maafin, aku tadi ketus. Tapi ini memang dokumen kantor rahasia bang. Aku nggak boleh sembarangan orang lihat. Oke. Aku keluar dari ruangan, tapi di hatiku pertanyaan itu tidak pergi. Dokumen bank, pinjaman, nama Mas Farid. Lalu pernikahan Fanny yang mewah, lalu bisik-bisik mereka setiap malam. Lalu keanehan-keanehan yang terus kulihat selama berbulan-bulan. Semuanya mulai terhubung di kepalaku, tapi aku tidak punya bukti. Aku tidak punya apa-apa selain firasat. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk fokus pada kehamilanku yang sudah memasuki bulan kelima. Aku memilih untuk percaya bahwa suamiku tidak mungkin mengkhianatiku. Trimester ketiga tiba seperti kereta barang yang berlaju kencang. Tiba-tiba berat dan sulit dihentikan. Perutku yang dulu masih terasa ringan kini membesar sempurna, mengubah setiap gerakanku menjadi perlahan dan penuh perhitungan. Aku tidak bisa lagi membungkuk dengan mudah. Aku tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Setiap malam aku terbangun setidaknya 3 kali untuk buang air kecil. Dan setiap kali aku kembali ke tempat tidur, butuh waktu lama untuk menemukan posisi yang tidak membuat perutku terasa seperti akan meledak. Dokter mengatakan semuanya normal. Bayi perempuan di dalam kandunganku yang sudah kami beri nama Alisa tumbuh dengan sehat. Ukurannya sesuai dengan kehamilan. Detak jantungnya kuat dan posisinya sudah mulai turun ke panggul sebagai persiapan kelahiran. Aku seharusnya merasa tenang, tapi ada beban lain yang justru membuatku semakin berat di dadaku setiap hari. Persiapan pernikahan Fanny yang dulu hanya terdengar sebagai rencana-rencana besar, kini telah menjadi kenyataan yang berwujud di depan mataku. Setiap hari ada saja kurir yang datang ke rumah. Kardus-kardus besar berisi perlengkapan pernikahan mulai memenuhi sudut-sudut ruang keluarga. Membuat rumah yang dulu lapang dan rapi kini terasa sempit dan berantakan. Suatu pagi, sebuah mobil box berhenti di depan rumah. 2 orang pria keluar dan mulai menurunkan puluhan hantaran dalam wadah bertingkat yang dibungkus kain brokat mahal.
Hantaran itu berisi segala sesuatu yang bisa dibayangkan. Pakaian, sepatu, kosmetik, peralatan rumah tangga bermerek, bahkan ada satu set alat elektronik yang terlihat sangat canggih. Van, ini semua hantaran dari Ray. Tanyaku tak percaya. Iya, Kak. Fanny berdiri di sampingku dengan senyum sumringah. Matanya berbinar melihat tumpukan barang-barang itu. Ini berapa banyak, Van? Aku hitung ada 20-an kotak loh. 25, Kak. Ray bilang mau kasih yang terbaik. Aku hanya bisa menggeleng. Dalam budaya kami, hantaran pernikahan memang lazim. Tapi biasanya tidak sebanyak ini kecuali dari keluarga yang sangat berada. Aku ingat ketika menikah dulu, hantaran dari Mas Farid hanya 5 kotak. Itu pun sebagian besar berisi barang-barang sederhana. Aku tidak pernah mempermasalahkan, karena aku tahu kondisi ekonominya. Tapi melihat Fanny mendapat hantaran sebanyak ini, aku bertanya-tanya, benarkah Ray mampu memberikan semua ini? Pagi berikutnya datang lagi kurir, kali ini membawa contoh dekorasi pelaminan dalam bentuk miniatur. Fanny menghabiskan hampir 2 jam di ruang tamu bersama event organizer yang mendampinginya, memilih setiap detail, mulai dari warna kain, jenis bunga, bentuk panggung, hingga pencahayaan. Aku duduk di sudut ruangan, menyusun botol untuk Alessa yang belum lahir. Aku sedang mempersiapkan segalanya untuk menyusui nanti dan tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Untuk dekorasi utama total biaya 85 juta, sudah termasuk instalasi dan bongkar, kata event organizer itu sambil membuka lembaran kertas. 85 juta? Aku spontan berseru, aku tidak bisa menahan diri. Fanny menoleh, ada apa Kak? Itu 85 juta cuma buat dekorasi. Iya Kak, tapi ini paket premium termasuk bunga segar impor. Aku terdiam. 85 juta untuk dekorasi, belum termasuk gedung, belum termasuk catering, belum termasuk gaun, belum termasuk undangan, belum termasuk dokumentasi, belum termasuk segala hal lainnya. Aku tidak bisa membayangkan berapa total keseluruhan pernikahan ini. Ketika event organizer itu pergi, aku menghampiri Fanny. Van, aku serius mau tanya, pernikahan kamu ini totalnya berapa? Fanny tersenyum santai. Aku nggak terlalu hafal detailnya Kak, Ray yang urus. Tapi kamu pasti tahu angka kasarnya. Dari semua yang aku lihat, ini kayaknya udah di atas 300 juta, Van. Fanny terdiam sejenak. Kemudian dia tersenyum lagi. Tapi senyumnya kali ini terasa berbeda. Seperti senyum yang dipaksakan. Iya, Kak. Mungkin sekitar segitu. 300 juta, Van. Ray, bisnisnya masih kecil. Dari mana uangnya? Ray punya investor, Kak. Aku kan udah bilang. Investor siapa? Investor yang memberi Ray uang 300 juta tanpa agunan. Van, kamu tahu sendiri, Ray buka kafe itu modalnya aja pinjam ke Mas Farid, dan kafenya omsetnya masih kecil. Aku pernah lihat Fanny sendiri cerita. Sehari cuma dapat 20-30 pelanggan, itu omsetnya berapa? Paling 2-3 juta sehari. Itu belum dipotong biaya sewa tempat, bahan baku, gaji karyawan, listrik, air. Mana mungkin dalam waktu beberapa bulan tiba-tiba bisa punya 300 juta buat pernikahan. Wajah Fanny berubah, tidak lagi santai, matanya mulai menghindar. Kak, kenapa sih Kak Devina ribet banget? Ini kan urusan aku sama Ray. Bukan ribet, Van. Aku cuma khawatir. Kita tinggal serumah, aku lihat semua ini. Dan aku gak bisa tidak bertanya-tanya. Apalagi aku dengar ada dokumen pinjaman bank atas nama Mas Farid. Itu adalah kesalahan. Aku terlalu cepat mengeluarkan kartu itu. Fanny membeku, wajahnya memucat. Untuk beberapa detik, dia tidak bicara. Pinjaman? Bank? Suaranya bergetar. Iya, aku lihat map bank di Lece Mas Farid beberapa minggu lalu. Aku nggak sempat baca detailnya karena Mas Farid langsung ambil. Tapi namanya jelas di situ. Fanny berdiri. Aku mau ke kamar dulu, Kak. Dia berjalan cepat meninggalkanku. Aku tahu dia panik. Aku tahu dia tahu sesuatu. Malamnya aku mendengar mereka berkumpul lagi di ruang tamu. Aku tidak sengaja mendengar karena aku sedang berjalan ke dapur untuk mengambil air putih. Lagi-lagi karena haus di tengah malam. Tapi kali ini, aku tidak langsung masuk ke ruang tamu. Aku berdiri di balik dinding. Cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk tidak terlihat. Dia tahu soal pinjaman bank. Itu suara ibu mertua, nadanya panik. Dia lihat mapnya, tapi dia nggak sempat baca detailnya. Jawab Mas Farid. Awas kalau dia tahu rumah ini diagunin. Gila kita. Tenang Bu, selama cicilan dibayar, dia nggak akan tahu. Dia juga nggak punya akses ke informasi bank. Sertifikat aslinya kan masih di lemari besi. Tapi kalau dia tiba-tiba cek gimana? Gak akan Bu, dia lagi hamil, pikirannya fokus ke bayinya. Lagian dia percaya sama aku. Aku merasakan darahku membeku, rumah ini diagunkan. Rumah peninggalan orang tuaku diagunkan. Dan hal itu tanpa sepengetahuanku. Aku ingin langsung menerobos masuk, aku ingin membentak mereka, aku ingin menjerit sekencang-kencangnya.
Tapi kakiku lemas, dadaku sesak, perutku tiba-tiba terasa menegang, dan untuk sesaat aku takut terjadi sesuatu pada Alesa. Aku memilih mundur, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang dulu ibu yang memilih catnya, dan air mata mengalir tanpa suara. Mas Farid masuk ke kamar 1 jam kemudian, dia mengira aku tidur. Dia merebahkan diri di sampingku, dan dalam beberapa menit dia sudah mendengkur. Aku terbangun semalaman. Aku menatap pria di sampingku, pria yang kupilih menjadi suamiku, pria yang kupikir akan menjadi pelindungku dan anakku, pria yang kupikir akan menjagaku seperti ayah dulu menjaga ibu, dan aku melihat seorang asing. Seorang asing yang telah merencanakan pengkhianatan di belakangku selama berbulan-bulan. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Mas Farid dengan tenang. Aku tidak ingin berteriak, aku tidak ingin menangis, aku hanya ingin jawaban. Mas, panggilku ketika dia sedang bersiap-siap berangkat kerja. Iya, Vin. Aku dengar pembicaraan Mas sama ibu tadi malam. Mas Farid membeku, tangannya berhenti di tengah gerakan mengikat dasi. Kamu dengar? Aku dengar semuanya, tentang pinjaman bank, tentang rumah ini diagunkan. Dia berdiri diam. Aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat, matanya tidak berani menatapku. Vin, dengar. Katakan sejujurnya Mas, rumah ini digadaikan atau tidak? Dia terdengar diam, sangat lama. Aku bisa mendengar detak jam dinding di ruang tamu. Iya. Jawabnya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku merasakan dunia runtuh. Kenapa Mas? Kenapa Mas melakukan ini? Vin, ini rumah warisan orang tuaku Mas, bukan rumah yang Mas beli. Aku tahu Vin, aku tahu. Dia akhirnya menatapku. Matanya merah. Tapi ini untuk Fanny, untuk pernikahan adikku. Pernikahan Fanny? Aku tidak bisa menahan diri lagi. Mas menggadaikan rumahku demi pernikahan Fanny? Ini cuma sementara, Vin. Kita pinjam dulu, nanti kita bayar cicilannya. Aku sudah hitung, kita sanggup. Dengan uang apa? Gaji Mas 7 juta sebulan. Cicilannya berapa? Mas Farid membuang muka. 5 juta. 5 juta? Jadi sisa 2 juta buat kita, buat Alesa. Buat makan, listrik, air, susu popok. Diam. Dan totalnya pinjamannya berapa, Mas? Dia tidak menjawab. Berapa, Mas? 500 juta. Aku jatuh terduduk di kursi. 500 juta. Bukan 300 juta, tapi 500 juta rupiah. Mas gila. Mas memalsukan tanda tangan aku. Mas menggadaikan rumah aku tanpa izin aku. Untuk pinjaman 500 juta. Untuk pernikahan mewah adik Mas. Vin, aku janji akan lunasin. Aku akan cari tambahan. Tambahan dari mana? Mas kerja di bank, gaji Mas cuma segitu. Mas gak punya usaha, gak punya tabungan, gak punya apa-apa. Dan sekarang Mas punya utang 500 juta atas nama rumah aku. Mas Farid berlutut di depanku. Vin, maaf, aku minta maaf. Maaf tidak mengembalikan rumahku, Mas. Maaf tidak membatalkan utang. Maaf tidak membuat semua ini tidak terjadi. Aku berdiri, aku menatapnya dari atas. Mas Farid akan urus ini, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang Mas lakukan. Dan aku tidak akan pernah memaafkan Mas. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku menangis sekeras-kerasnya. Aku menangis untuk ayah dan ibu yang sudah tiada. Aku menangis untuk rumah yang nyaris hilang. Aku menangis untuk Alesa yang belum lahir tapi sudah kehilangan rasa aman. Aku menangis untuk diriku sendiri yang telah dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Di tengah tangisku, Alesa bergerak di dalam perutku. Satu tenangan kecil seolah berkata, Mama, aku di sini. Aku bersama Mama. Aku meletakkan tangan di perutku. Aku menarik napas panjang. Alesa, bisikku. Mama janji, Mama akan selamatkan rumah ini. Mama akan selamatkan masa depan kamu. Dan mereka yang sudah mengkhianati kita, mereka akan membayar. Malam setelah konfrontasi dengan Mas Farid adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang dulu ibu pilih catnya dengan penuh sukacita. Warna krem lembut yang membuat ruangan terasa hangat dan tenang. Tapi malam itu tidak ada kehangatan. Yang ada hanya dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Dingin yang berasal dari kenyataan bahwa orang yang paling kupercaya telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Aku menghitung berapa lama aku sudah menikah dengan Mas Farid. Hampir 2 tahun. 2 tahun aku memberinya tempat tinggal di rumah ini. 2 tahun aku berbagi hidup dengannya. 2 tahun aku membiarkan ibunya dan adiknya tinggal di sini tanpa meminta sepeser pun uang sewa atau biaya makan. 2 tahun aku membuka hati dan rumahku untuk mereka, menganggap mereka keluarga, mencintai mereka seperti aku mencintai orang tuaku. Dan balasan mereka, menggadaikan rumahku di belakangku, memalsukan tanda tanganku, mengambil pinjaman 500 juta rupiah tanpa sepengetahuanku. Demi pesta pernikahan mewah, adik ipar yang bahkan belum pernah menawarkan diri untuk mencuci piring setelah makan di rumahku.
Aku ingin berteriak, aku ingin membanting sesuatu, tapi aku tidak bisa. Aku sedang mengandung Alessa di dalam perutku, dan aku tahu bahwa stres yang berlebihan bisa membahayakannya. Jadi aku menahan semuanya, aku menelan amarahku, aku menelan rasa sakitku, aku menelan pengkhianatan ini dan menguncinya di dalam dadaku. Berjanji bahwa suatu saat nanti, ketika waktunya tepat, aku akan mengeluarkannya dengan cara yang akan membuat mereka menyesali setiap keputusan yang pernah mereka buat. Pagi harinya Mas Farid mencoba mendekatiku. Dia membawakan sarapan ke kamar, nasi goreng dengan telur mata sapi, kesukaanku. Dia meletakkannya di nakas di samping tempat tidurku dengan tangan gemetar. "Vin, makan dulu," katanya lembut, seolah semalam tidak terjadi apa-apa, seolah dia tidak baru saja menghancurkan hidupku. Aku menatap sarapan itu, telurnya digoreng sempurna, kuning telurnya masih utuh dan sedikit cair, persis seperti yang aku suka. Mas Farid memang selalu ingat detail kecil tentang diriku, itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Tapi sekarang detail kecil itu terasa seperti pisau yang menusukku. Dia bisa mengingat bagaimana aku suka telur mata sapi, tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana perasaanku ketika rumah peninggalan orang tuaku digadaikan tanpa izinku. "Aku tidak lapar, Mas." "Vin, kamu harus makan, kamu lagi hamil. Kamu peduli dengan kehamilanku, Mas? Atau kamu hanya peduli agar aku tetap tenang sehingga aku tidak membuat masalah sebelum pernikahan Fanny selesai?" Mas Farid terdiam, wajahnya memucat. "Vin, jangan bicara begitu." "Bicara seperti apa, Mas? Seorang istri yang baru tahu kalau suaminya menggadaikan rumahnya. Seperti wanita hamil yang baru sadar bahwa selama berbulan-bulan dia dibohongi oleh orang-orang yang tinggal di rumahnya." Dia meraih tanganku, aku melepaskannya. "Vin, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." "Mas Farid, maaf itu hanya kata-kata. Aku butuh tindakan. Batalkan pinjaman itu, kembalikan sertifikat rumahku ke kondisi semula." Dia menunduk. "Aku tidak bisa, Vin. Uangnya sudah dipakai." "Dipakai buat apa? Pernikahan Fanny?" Dia mengangguk pelan. "Berapa persen dari 500 juta yang sudah dipakai?" Hampir semuanya." Aku menutup mata. Aku merasakan pusing yang luar biasa. Aku mencoba mengatur napasku. Aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh kehilangan kesadaran. Aku harus tetap waras untuk Alessa. "Vin, aku janji. Aku akan lunasin. Aku akan cari kerja sampingan. Aku akan..." "Cukup, Mas." Aku mengangkat tangan. "Aku tidak mau bicara tentang ini lagi sekarang. Aku tidak mau stres. Aku sedang mengandung anak kita." Mas Farid menghela napas lega, seolah mendengar bahwa aku tidak akan membesar-besarkan masalah ini saat ini juga. Dia pikir aku memaafkan. Dia pikir aku akan diam. Dia tidak tahu bahwa diamku bukanlah tanda menyerah. Diamku adalah strategi. Sepanjang hari aku mengamati mereka dari balik tirai. Ibu mertua dan Fanny bergerak dengan hati-hati di sekitarku, seolah aku adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Mereka tidak banyak bicara di depanku. Bisik-bisik yang dulu sering mereka lakukan kini berkurang drastis, atau setidaknya mereka lebih pandai menyembunyikannya. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan bisik-bisik mereka. Aku sudah tahu rahasia mereka. Sekarang saatnya aku mencari tahu sejauh mana kerusakan yang sudah mereka buat. Setelah Mas Farid berangkat kerja dan ibu mertua serta Fanny sibuk dengan urusan pernikahan di ruang tamu, aku masuk ke kamar Mas Farid. Aku tahu ini pelanggaran privasi, tapi dia sudah melanggar privasi yang jauh lebih besar dengan memasukkan tanda tanganku. Aku tidak merasa bersalah. Aku membuka lemarinya, aku mencari map coklat yang dulu kulihat. Setelah beberapa menit mengobrak-abrik, aku menemukan terselip di antara tumpukan kertas bekas. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Dokumen pinjaman itu lengkap. Aku membaca setiap halaman dengan seksama. Mataku menyapu setiap angka, setiap klausul, setiap detail yang bisa aku pahami. Nama pemohon Farid Abdillah, nama pemilik agunan Davina Wibisono, jaminan sertifikat hak milik nomor 1234 atas nama Davina Wibisono, tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di Jalan Mawar nomor 12, nilai pinjaman 500 juta rupiah, cicilan per bulan 5 juta, jangka waktu 120 bulan. Aku membalik ke halaman berikutnya. Di sana, kolom tanda tangan pemilik agunan tertera tanda tanganku, atau setidaknya sesuatu yang mirip dengan tanda tanganku. Tapi aku tahu itu palsu. Aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Aku tidak pernah memberikan izin. Aku tidak pernah hadir di bank untuk verifikasi. Di halaman terakhir, ada catatan kecil dari petugas bank yang memverifikasi dokumen. Namanya adalah Andi Pratama. Aku tidak mengenal nama itu, tapi aku yakin ini adalah teman Mas Farid, orang yang membantunya meloloskan pinjaman palsu ini. Aku memotret setiap halaman dengan ponselku. Aku menyimpan semua bukti di folder yang terkunci. Aku tidak akan membiarkan mereka menghapus jejak. Setelah selesai, aku mengembalikan map itu ke tempatnya. Aku keluar dari kamar dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di ruang tamu, Fanny sedang asik memilih lagu untuk pernikahannya. Ibu mertua duduk di sampingnya, sesekali memberikan komentar.
Mereka tidak menyadari bahwa aku baru saja mengumpulkan amunisi untuk menghancurkan pesta yang sedang mereka bangun dengan darah dan keringat orang tuaku. Aku duduk di kursi teras memandangi taman depan yang ibu rancang. Pohon tabebuya mulai berbunga kuning. Ayunan yang ayah buat masih tergantung di dahan yang kokoh, bergerak pelan ditiup angin. Ayah, ibu, bisikku, aku akan selamatkan rumah ini. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Dari dalam rumah, aku mendengar tawa Fani dan ibu mertua. Mereka tertawa riang tanpa beban, seolah tidak ada yang salah. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyumku yang tenang ada api yang sedang membakar perlahan. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa mereka adalah bahan bakar yang membuat api itu semakin besar. Malam itu, ketika Mas Farid pulang, aku sudah berada di kamar dengan lampu mati. Aku berpura-pura tidur. Dia masuk dengan langkah pelan, mengecup keningku lembut, lalu merebahkan diri di sampingku. Vin, aku sayang kamu. Aku lakukan ini semua untuk keluarga. Suatu hari kamu akan mengerti. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan mataku tetap terpejam. Tapi di dalam hatiku aku berkata, tidak Mas, aku tidak akan pernah mengerti pengkhianatan. Dan suatu hari nanti Mas yang akan mengerti rasanya kehilangan segalanya. 3 minggu setelah aku mengetahui kebenaran tentang rumahku, kontraksi pertama datang di tengah-tengah malam. Saat itu jam menunjukkan pukul 2.30. Aku terbangun karena rasa sakit yang menjalar dari punggung bawah hingga ke perut. Aku merasakan perutku mengeras, lalu melunak, lalu mengeras lagi. Aku melihat jam di samping tempat tidur. Polanya teratur, sekitar 10 menit sekali. Ini dia, Alisa akan lahir. Aku membangunkan Mas Farid dengan menggoyangkan bahunya. Mas, aku rasa aku akan lahiran. Mas Farid terbangun dengan mata masih setengah terpejam. Apa? Sekarang? Iya, kontraksinya sudah teratur. Dia langsung duduk. Untuk sesaat aku melihat kepanikan di matanya. Tapi dia segera bangkit, mengambil tas yang sudah kami siapkan sejak seminggu lalu, dan membantu aku berdiri. Ibu mertua dan Fani terbangun karena keributan. Mereka berdiri di lorong dengan wajah mengantuk. Davina mau lahiran? Tanya ibu mertua. Iya bu, kami ke rumah sakit dulu. Hati-hati di jalan ya Vin, semoga lancar. Aku hanya mengangguk, aku tidak punya energi untuk bicara. Rasa sakitnya mulai terasa semakin intens. Perjalanan di rumah sakit memakan waktu 20 menit. Mas Farid mengemudi dengan cepat tapi hati-hati. Sesekali menoleh ke arahku untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku duduk di kursi penumpang dengan tangan memegangi perut, mencoba mengatur napas mengikuti pola yang diajarkan di kelas prenatal. Di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Mas Farid menemaniku masuk. Tapi ketika proses persalinan benar-benar dimulai, dia diminta menunggu di luar karena ada beberapa prosedur yang hanya boleh didampingi oleh tenaga medis. Aku sendiri, aku melahirkan sendirian. Tidak ada ibu yang memegang tanganku. Tidak ada ayah yang membisikkan kata-kata penyemangat di telingaku. Hanya ada aku, rasa sakit yang luar biasa, dan tekad bahwa aku harus terus kuat untuk Alisa. Proses persalinan berlangsung selama 6 jam. 6 jam aku berteriak, mengejan, menangis, dan hampir menyerah. Tapi setiap kali aku merasa tidak sanggup, aku membayangkan wajah Alisa. Aku membayangkan aku menggendongnya, menciumnya, melihat senyum pertamanya. Dan aku menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Pukul 8.45 pagi, tangisan pertama Alisa terdengar di ruang bersalin. Dokter menggendongnya dan meletakkannya di dadaku. Bayi mungil dengan mata yang masih terpejam, rambut hitam tipis di kepalanya, dan tangan kecil yang menggenggam jariku dengan erat. Aku menangis melihatnya. Air mata bahagia bercampur dengan air mata lelah, air mata haru bercampur dengan air mata sakit yang masih tertinggal di sekujur tubuhku. Halo Alisa, mama sayang kamu, bisikku. Mas Farid masuk beberapa menit kemudian, matanya berkaca-kaca melihat Alisa di gendonganku. Dia cantik, Vin. Dia mirip kamu. Katanya sambil mengusap pipi bayi kami. Aku tersenyum. Untuk sesaat aku melupakan semua pengkhianatan itu. Untuk sesaat aku hanya ingin menikmati momen indah ini. Kelahiran anak pertamaku, buah cinta yang setidaknya dulu aku pikir tulus. Tapi momen indah itu tidak bertahan lama. Aku dirawat di rumah sakit selama 3 hari. 3 hari yang seharusnya menjadi masa pemulihan dan kebahagiaan. Tapi bagiku terasa seperti masa penuh kekhawatiran. Setiap kali Mas Farid datang menjenguk, aku memikirkan rumah yang sedang digadaikan. Setiap kali ponselku berdering, aku takut itu adalah panggilan dari bank. Setiap kali aku memandang Alisa, aku membayangkan dia tumbuh tanpa rumah, tanpa tempat yang aman untuk berlindung. Mas Farid datang setiap sore. Dia membawakan makanan yang dimasak ibu mertua, menggendong Alisa dengan lembut dan berbicara padaku seolah semuanya normal. Seolah tidak ada utang 500 juta yang menggantung di kepalaku. Vin, kamu istirahat yang cukup, katanya suatu sore.
Aku jaga Alisa. Mas, bagaimana dengan pinjaman itu? Tanya aku langsung. Wajahnya berubah. Vin, sekarang bukan waktunya bicara itu. Kamu baru lahiran. Kapan waktunya bicara itu, Mas? Setelah rumah kita disita. Gak akan disita, Vin. Aku janji. Janji, Mas, tidak berarti apa-apa. Dia terdiam. Aku tahu dia terluka mendengar ucapanku, tapi aku juga terluka lebih dari dia. Jauh lebih. Vin, aku akan perbaiki semuanya. Katanya akhirnya. Bagaimana caranya? Aku akan cari pinjaman lain dengan bunga lebih rendah. Aku akan. Pinjaman lain? Mas mau gali lubang untuk menutupi lubang yang sudah Mas buat? Dia tidak menjawab. Mas Farid, aku sudah memotret semua dokumen pinjaman itu. Aku punya bukti bahwa tanda tanganku dipalsukan. Jika Mas tidak melunasi utang itu dalam waktu yang aku tentukan, aku akan melaporkan Mas ke polisi. Mas Farid memucat. Vin, kamu tidak mungkin. Coba saja, Mas. Aku mengambil Alisa dari pangkuannya. Aku menatap matanya dengan dingin. Sekarang Mas pulang. Aku mau istirahat. Mas Farid berdiri dengan langkah gontai. Di pintu dia berbalik. Vin, apa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Alisa yang tertidur di pelukanku. Aku akan buktikan, Vin. Katanya sebelum pergi. Aku akan perbaiki semuanya. Aku mendengar pintu tertutup. Aku menghela napas panjang. Alisa, bisikku. Mama tidak tahu apakah Papa bisa memperbaiki semua yang sudah dia rusak. Tapi Mama janji, Mama akan melindungi kamu, dan Mama akan melindungi rumah ini apapun yang terjadi. Hari ketiga di rumah sakit, dokter menyatakan aku dan Alisa sehat dan diizinkan pulang. Mas Farid datang menjemput dengan mobil. Dia sudah menyiapkan kursi bayi di jok belakang, membawa selimut hangat untuk Alisa, dan membantuku berjalan dengan hati-hati menuju mobil. Perjalanan pulang terasa berbeda. Biasanya pulang ke rumah adalah hal yang paling aku nantikan. Tapi kali ini aku tidak sabar untuk segera tiba. Bukan karena rindu, tapi karena aku ingin memastikan bahwa rumah itu masih utuh. Bahwa belum ada yang berubah. Bahwa aku masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Mobil berwarna hitam itu melambat saat memasuki jalan mawar. Aku duduk di kursi penumpang dengan Alisa dalam gendonganku. Tubuhku masih terasa nyeri dari proses melahirkan 3 hari lalu. Setiap gerakan mobil membuat jahitan di perutku terasa seperti ditarik-tarik. Aku hanya ingin segera merebahkan diri di tempat tidurku sendiri, di kamar yang dulu ibu desain dengan penuh cinta dan memejamkan mata meski hanya sebentar. Tapi ketika mobil berbelok ke halaman rumah, hatiku langsung berdegup kencang. 2 pria berdiri di depan pagar rumahku. Mereka mengenakan kemeja putih, lengan panjang, dan celana hitam rapi dengan tas lempang coklat di bahu. Pria yang lebih tua memegang map tebal berwarna coklat, map yang sama persis dengan yang kulihat di lemari Mas Farid beberapa minggu lalu. Mereka berdiri dengan sikap tegap menunggu, seperti burung pemangsa yang sudah mengincar mangsanya sejak lama. Mas Farid yang baru saja mematikan mesin mobil langsung membeku. Wajahnya yang sedari tadi terlihat lelah mendadak berubah pucat pasi. Aku bisa melihat tangannya yang masih disetir mulai gemetar. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berani menoleh ke arahku. Mas, panggilku, suaraku dingin. Itu siapa? Vin, aku. Jawab, Mas. Dia tidak menjawab, dia hanya menunduk, menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Keringat mulai membasahi dahinya meskipun pagi itu tidak terlalu panas. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku membuka pintu mobil dengan hati-hati, masih menggendong Alisa yang tertidur pulas. Kakiku terasa goyah saat menginjak aspal. Rasa sakit di perutku menusuk lagi, tapi aku mengabaikannya. Aku harus segar. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan mereka. Selamat pagi, Bu. Sapa pria yang lebih tua dengan nada formal, ia mengeluarkan map di tangannya. Apakah Ibu Davina Wibisono? Iya, saya Davina. Ibu, perkenalkan, kami dari PT Dana Cepat, perusahaan pembiayaan terpercaya. Kami datang untuk menyampaikan surat peringatan kedua terkait tunggakan pinjaman dengan jaminan properti atas nama Ibu. Surat peringatan kedua. Berarti sudah ada surat pertama yang tidak pernah aku terima. Pasti sudah sampai saat aku di rumah sakit. Dan mereka, Mas Farid, Ibu mertua dan Fani, menyembunyikannya dariku. Tunggakan sudah memasuki bulan keempat, Bu. Lanjut pria itu sambil membuka map dan menunjukkan lembaran-lembaran kertas. Total pinjaman pokok 500 juta rupiah dengan cicilan 5 juta per bulan. 4 bulan tunggakan ditambah denda keterlambatan. Total yang harus dibayar saat ini 23.500.000 rupiah. Jika dalam waktu 7 hari tidak ada pelunasan tunggakan, kami akan memulai proses penyitaan agunan. Aku menerima map itu dengan tangan yang berusaha aku jaga agar tidak gemetar. Aku membuka halaman pertama, kedua, ketiga. Aku membaca setiap angka, setiap klausul, setiap detail yang tertulis di sana. Semua sama persis dengan dokumen yang kufoto di lemari Mas Farid dulu.
Bedanya sekarang ada stempel peringatan kedua berwarna merah di setiap halaman. 4 bulan, Mas. Kataku tanpa menoleh ke arah Mas Farid yang masih duduk di dalam mobil. Mas bilang Mas akan bayar cicilan. Mas bilang Mas akan perbaiki semuanya. Mas bilang Mas janji. Aku menoleh. Mas Farid akhirnya keluar dari mobil, tapi tubuhnya kelihatan lemas. Seperti orang yang baru saja kehilangan separuh nyawanya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan dia tidak berani menatapku. Vin, Mas bilang apa waktu di rumah sakit? Mas bilang Mas akan cari pinjaman lain dengan bunga lebih rendah. Mas bilang Mas akan perbaiki semuanya. Tapi ternyata Mas malah tidak bayar cicilan sama sekali. Suaraku meninggi. Alisa yang tertidur di gendonganku mulai gelisah. Aku mengayunkannya perlahan, berusaha menenangkannya. Tapi amarahku sudah terlalu panas untuk dikendalikan. 4 bulan, Mas. 4 bulan tunggakan. Mas janji mau lunasi, tapi Mas malah tidak setor 1 rupiah pun. Vin, aku coba bayar bulan pertama, tapi apa? Uangnya kepake buat pernikahan Fanny lagi. Aku tertawa pahit. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Mas lebih memilih membayar dekorasi bunga impor daripada membayar cicilan rumah yang jadi jaminan utang, Mas. Pria debt collector itu berdiri dengan ekspresi canggung. Maaf, Bu, kami hanya menjalankan tugas. Ini suratnya kami tinggalkan. Kami harap Ibu segera melakukan pembayaran dalam 7 hari ke depan. Mereka pamit dan pergi. Aku berdiri di depan rumahku sendiri dengan surat peringatan di tangan kiri dan Alisa di tangan kanan. Langit di atas kepalaku terasa seperti runtuh. Mas Farid, kataku, suaraku tiba-tiba menjadi tenang. Tenang yang menakutkan. Aku tanya sekali lagi, Mas sudah tahu dari awal bahwa cicilan ini tidak akan Mas sanggupi kan? Dia diam. Mas sudah tahu dari awal kan, kalau rumah ini akan disita tapi Mas tetap melakukannya? Diam lagi. Mas tidak pernah punya niat untuk melunasi utang ini kan? Mas hanya berharap aku tidak akan tahu sampai semuanya terlambat, begitu kan? Vin, Jawab Mas Farid. Iya, teriaknya akhirnya. Suaranya pecah, air matanya jatuh. Iya Vin, aku tahu dari awal. Aku sudah tahu kalau aku nggak sanggup bayar. Tapi Fanny minta pernikahan mewah, ibu terus mendesak. Ray sudah siap-siap dan aku tidak punya uang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menatapnya. Pria yang dulu kupikir akan menjadi pelindungku. Pria yang dulu kuanggap sebagai tempatku berlabuh setelah kehilangan ayah dan ibu. Pria yang dulu membisikkan janji-janji manis di telingaku. Jadi, Mas mengorbankan rumahku, kataku pelan. Rumah peninggalan orang tuaku yang sudah meninggal. Rumah satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untukku. Mas mengorbankan rumah itu demi pernikahan mewah adik Mas. Vin, aku menyesal. Maaf Mas, tidak berarti apa-apa. Aku berjalan melewatinya. Aku membuka pintu pagar dengan satu tangan lalu pintu depan rumah. Di ruang tamu, ibu mertua dan Fanny sudah berdiri. Mereka pasti melihat semuanya dari jendela. Wajah ibu mertua pucat sementara Fanny sudah menangis. Davina, ibu mertua memulai. Diam. Bentakanku membuat mereka terperanjat. Alisa menangis kencang dalam gendonganku. Aku menggendongnya lebih erat. Berusaha menenangkannya, tapi dadaku terasa seperti meledak. Ibu tahu, kataku menatap ibu mertua tajam. Ibu tahu dari awal, ibu ikut merencanakan. Ibu bahkan mendesak Mas Farid untuk menggadaikan rumahku kan? Davina, ibu hanya ingin apa? Pernikahan mewah untuk Fanny, padahal Fanny sendiri tidak pernah kerja, tidak pernah bantu apa-apa, tidak pernah berkontribusi apapun di rumah ini. Aku menunjuk ke arah Fanny. Dan kamu tahu uang pernikahanmu dari mana? Kamu tahu itu hasil gadai rumahku kan? Tapi kamu tetap menerimanya, kamu tetap memesan gaun desainer, dekorasi impor, undangan mewah. Kamu tidak pernah merasa bersalah. Fanny terseduh-seduh. Kak, aku nggak tahu kalau Mas Farid nggak bayar cicilan. Aku kira semuanya baik-baik saja. Kamu pikir baik-baik saja? Kamu pikir 500 juta itu uang kecil? Kamu pikir rumah orang bisa digadaikan seenaknya? Mas Farid masuk ke rumah. Wajahnya masih basah oleh air mata. Vin, kita bicarakan baik-baik. Malam ini kan pernikahan Fanny. Jangan bikin keributan sekarang. Aku menatapnya. Aku tersenyum. Senyum yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Mas Farid, Mas bilang jangan buat keributan sekarang. Baik, aku tidak akan buat keributan sekarang. Mas Farid menghela napas lega. Dia pikir aku menyerah. Dia pikir aku akan diam. Aku akan bikin keributan nanti malam di pesta pernikahan Fanny di depan semua tamu. Wajah mereka bertiga berubah drastis. Fanny berhenti menangis karena terlalu terkejut. Ibu mertua membuka mulutnya tapi tidak ada suara keluar. Mas Farid meraih tanganku. Vin, jangan lakukan itu. Ini akan menghancurkan Fanny, ini akan menghancurkan keluarga. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Keluarga? Mas bilang keluarga. Keluarga yang menggadaikan rumahku di belakangku. Keluarga yang membuatku dan anakku hampir kehilangan tempat tinggal. Keluarga yang tega memalsukan tanda tanganku. Aku menatap satu persatu.
Kalian tidak pernah menganggapku keluarga. Kalian hanya menganggapku sebagai pemilik rumah yang bisa kalian manfaatkan. Aku berjalan menuju kamarku. Sebelum masuk, aku berbalik. Dan Mas Farid, pernikahan Fani akan berlangsung malam ini. Aku akan datang. Dan semua yang kalian sembunyikan akan aku ungkap di depan semua orang. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Alessa menangis di gendonganku. Aku mencium keningnya, menenangkannya dengan bisikan pelan. Tapi air mataku sendiri tidak bisa berhenti mengalir. Aku meletakkan Alessa di box bayi yang sudah ayah siapkan sebelum meninggal. Dia membelinya saat aku masih hamil muda. Sebelum kecelakaan itu terjadi, aku membuka laptopku. Aku membuka folder berisi semua bukti. Foto-foto dokumen pinjaman, rekaman suara percakapan Mas Farid dan ibu mertua yang diam-diam aku rekam dari balik pintu beberapa minggu lalu. Surat peringatan dari bank yang baru saja aku terima. Aku menyalin semuanya ke dalam flash drive. Lalu aku menyimpannya di dalam tas kecil yang akan aku bawa malam ini. Alessa, bisikku sambil menatap bayiku yang tertidur. Malam ini Mama akan ajarin kamu sesuatu. Bahwa ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, mereka harus bayar harganya. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa mereka mengakui kita sebagai keluarga. Gedung pernikahan itu tampak seperti istana kecil dari luar. Lampu-lampu hias berkelap-kelip membentuk lekungan di sepanjang jalan masuk. 2 pohon beringin besar di halaman gedung dihiasi dengan lampu gantung kecil yang berkilauan seperti bintang jatuh. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan, menurunkan tamu-tamu yang berpakaian rapi dengan senyum lebar di wajah mereka. Aku tiba sekitar pukul 7 malam. Aku memarkir mobil di sisi gedung, jauh dari keramaian. Aku memakai gaun hitam sederhana yang tidak terlalu mencolok, kontras dengan kemewahan yang terpampang di mana-mana. Di tanganku ada tas kecil berisi flash drive dan ponsel. Alias aku tinggal bersama perawat bayi yang aku panggil khusus hari ini. Aku tidak akan membawanya ke dalam keramaian nanti. Aku berjalan, masuk melalui pintu samping. Tidak ada yang memperhatikanku. Semua orang terlalu sibuk mengagumi dekorasi, menyapa kenalan, dan mengambil foto di spot-spot yang sudah disediakan. Dekorasi di dalam gedung bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Rangkaian bunga segar berwarna putih dan merah muda menghiasi setiap sudut. Ada lengkungan bunga besar di pelaminan yang tinggi, mencapai 4 meter. Lampu kristal tergantung di langit-langit, memantulkan cahaya di seluruh ruangan. Meja-meja tamu ditutupi kain satin berwarna krem dengan centerpiece berupa vas kristal berisi bunga segar yang harumnya semerbak memenuhi ruangan. Semua kemewahan ini dibeli dengan uang hasil gadai rumahku. Aku berdiri di sudut ruangan mengamati. Mas Farid terlihat sibuk berbicara dengan beberapa tamu pria, mungkin koleganya dari bank. Ibu mertua duduk di kursi kehormatan, tersenyum lebar menyambut tamu yang datang mendekat. Fani masih di ruang pengantin, berpakaian dan berdandan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa semua kemewahan ini adalah hasil dari pengkhianatan. Aku melihat Ray berdiri di dekat pelaminan. Wajahnya tampak bahagia. Sesekali tersenyum pada tamu yang menyapanya. Aku merasa sedikit iba padanya. Ray mungkin tidak tahu semuanya. Dia mungkin benar-benar percaya bahwa Fani dan keluarganya mampu membiayai pernikahan ini. Tapi ibaku tidak cukup untuk membuatku membatalkan rencanaku. Mas Farid melihatku dari kejauhan. Wajahnya langsung berubah. Dia meninggalkan koleganya dan berjalan cepat ke arahku. "Vin," katanya setengah berbisik. "Kamu datang?" Aku bilang aku akan datang. "Vin, tolong jangan lakukan apa-apa di sini. Lihat semua orang bahagia, Fani bahagia, Ray bahagia, para tamu. Aku tidak peduli dengan kebahagiaan mereka, Mas. Kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaanku, di atas rumahku yang akan disita." Mas Farid meraih lenganku. Aku melepaskannya. "Vin, kita bicarakan ini setelah acara selesai. Aku janji aku akan cari solusi. Mas sudah tidak punya hak untuk bicara soal janji. Janji Mas itu sudah tidak ada harganya." Aku berjalan meninggalkannya menuju ruang pengantin. Di balik pintu aku mendengar suara tawa Fani dan ibu mertua. Aku mengetuk dan masuk. Fani sedang berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih dengan payet-payet yang menyebar dari bahu hingga ujung gaun. Riasannya sempurna, rambutnya ditata dengan indah. Dia terlihat seperti putri dalam dongeng. Ibu mertua berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Davina," seru ibu mertua melihatku. "Kamu datang." "Selamat, Van," kataku. "Kamu cantik sekali." Fani tersenyum. "Makasih, Kak. Aku senang Kakak datang. Iya, aku nggak mau ketinggalan." Ibu mertuaku memandangku dengan hati-hati. "Vin, soal tadi pagi, kita bicarakan nanti ya, habis acara. Sekarang kita fokus ke acaranya dulu." Aku tersenyum. "Tentu, Bu, nanti setelah acara." Mereka menghela napas lega. Mereka pikir aku sudah tenang. Mereka pikir aku sudah memaafkan.
Mereka tidak tahu bahwa senyumku adalah senyum terakhir yang akan mereka lihat sebelum semuanya hancur. Aku keluar dari ruang pengantin, aku berjalan menuju area utama. MC sudah membuka acara, para tamu sudah duduk di kursi masing-masing. Lampu-lampu diredupkan, menyisakan sorotan lampu sorot yang menerangi pelaminan. Fanny dan Ray akan segera dipersatukan. Aku berjalan mendekati panggung. Aku berdiri di dekat meja MC, di mana mikrofon dan peralatan audio berada. Tidak ada yang memperhatikanku. Semua mata tertuju ke pintu masuk tempat Fanny akan muncul. Lalu musik mulai dimainkan. Pintu besar terbuka. Fanny berjalan masuk, disambut dengan tepuk tangan meriah. Gaun putih berkilau di bawah lampu sorot. Di sampingnya Mas Farid berjalan dengan setelan jas, menemani adiknya menuju pelaminan. Wajah Mas Farid tegang, matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah mencari seseorang. Mencari aku, tapi aku sudah berada di tempat yang tidak akan dia duga. Fanny tiba di pelaminan, Ray mengambil tangannya. Mereka berdua berdiri di hadapan penghulu yang sudah siap dengan buku nikah. Aku menunggu. Prosesi akad berlangsung dengan lancar. Ray mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Para tamu bersorak, Fanny menangis bahagia. Selesai, mereka resmi menjadi suami istri. Sekarang giliranku. MC mengambil mikrofon untuk mengumumkan istirahat sejenak sebelum resepsi. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku sudah berdiri di sampingnya. Permisi, kataku dengan suara cukup keras. MC itu terkejut. Para tamu mulai menoleh. Mas Farid melihatku, wajahnya langsung berubah pecat. Dia berusaha berjalan ke arahku tapi jaraknya terlalu jauh. Selamat malam para tamu undangan, kataku sambil mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih bingung. Perkenalkan, saya Davina, istri dari Farid, kakak dari mempelai wanita. Aku menatap Mas Farid. Aku menatap ibu mertua yang duduk di kursi kehormatan. Aku menatap Fanny yang masih berdiri di pelaminan dengan gaun putihnya. Dan saya baru saja pulang dari rumah sakit pasca melahirkan 2 hari yang lalu. Ruangan menjadi sunyi. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya disambut oleh debt collector yang memberitahu saya bahwa rumah saya akan disita. Bisik-bisik mulai terdengar. Rumah itu adalah rumah peninggalan orang tua saya yang sudah meninggal. Satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untuk saya. Rumah itu digadaikan oleh suami saya, Farid, tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin saya. Davina, cukup! Teriak Mas Farid dari kejauhan. Dia berusaha berlari ke arahku. Tapi beberapa tamu menghalanginya. Dengan pinjaman 500 juta rupiah, lanjutku, tidak menggubris teriakannya. Yang digunakan untuk membiayai pernikahan ini, dekorasi ini, gaun ini, semua kemewahan yang kalian lihat di sini. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menyambungkannya ke sistem audio gedung. Dan untuk membuktikan apa yang saya katakan, silahkan dengarkan ini. Aku menekan tombol putar. Rekaman suara Mas Farid dan ibu mertua menggema di seluruh ruangan. Jangan khawatir, Bu. Ini sudah diurus. Davina nggak akan tahu. Tapi gimana nanti kalau dia tahu rumahnya digadaikan? Pencairannya kan bulan depan. Nanti kita pakai sebagian buat nikahan Fanny. Sisanya buat bayar cicilan. Selama cicilan dibayar, dia nggak akan tahu. Ruangan menjadi riuh, para tamu saling berpandangan dengan ekspresi ngeri. Fanny menjerit di pelaminan, ibu mertua jatuh terduduk di kursinya. Mas Farid berhenti berlari, berdiri membatu di tengah ruangan. Ray melepaskan tangan Fanny. Van, ini benar. Ray, kamu bilang orang tuamu yang bayar, kamu bilang mereka punya tabungan. Ray, maaf. Ray menggeleng, dia melepas korsase bunganya dan meletakkannya di kursi. Aku gak bisa nikah sama kebohongan. Dia berjalan keluar dari gedung. Fanny menjerit histeris mengejarnya. Ibu mertua pingsan. Para tamu mulai berhamburan keluar. Aku masih berdiri di tempatku, memegang mikrofon. Aku menatap Mas Farid untuk terakhir kalinya. Mas Farid, kita akan bercerai dan semua yang hadir di sini adalah saksiku. Aku meletakkan mikrofon. Aku berjalan keluar dari gedung dengan langkah tenang. Di luar, udara malam terasa dingin. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku merasa lega. 3 hari setelah malam itu, dunia yang aku kenal berubah total. Bukan karena hidupku menjadi lebih sulit, justru sebaliknya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bisa bernapas lega. Beban seberat gunung yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai terangkat. Tapi kebebasan itu datang dengan konsekuensi yang harus aku hadapi seorang diri. Video dari pesta pernikahan itu tersebar luas. Aku tidak tahu siapa yang merekam, mungkin salah satu tamu yang merasa tidak nyaman dengan situasi atau mungkin staf gedung yang kebetulan menyaksikan semuanya. Yang aku tahu, keesokan paginya setelah kejadian, ponselku tidak berhenti berdering. Pesan-pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Ada yang mendukung, ada yang menghakimi, ada yang hanya sekedar ingin tahu. Kasihan mbaknya, baru lahiran tapi rumahnya digadaikan mertua. Suaminya brengsek banget sih, tega sama istri yang baru lahiran. Semoga cepat dapat keadilan ya mbak, rumahnya selamat.
Tapi ada juga komentar pedas yang membuatku terdiam sejenak. Meskipun salah, gak seharusnya mbaknya merusak pesta pernikahan orang. Itu kan aib keluarga. Setuju sih sama suaminya, mbaknya terlalu egois. Masa depan anaknya bagaimana kalau orang tuanya cerai? Aku membaca sebuah komentar itu dengan Alisa di pangkuanku. Jari-jari kecilnya menggenggam jariku dengan erat, seolah ingin mengatakan bahwa dia ada di sini untukku. Aku mencium keningnya yang lembut dan mematikan ponsel. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan omongan orang. Aku harus menyelamatkan rumah ini. Hari-hari setelahnya adalah pertempuran yang melelahkan. Aku mengurus perceraian dengan bantuan pengacara dan rekomendasi oleh teman kuliahku dulu. Prosesnya berjalan cukup cepat karena aku memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Rekaman suara, foto-foto dokumen pinjaman palsu, surat peringatan dari bank, dan yang paling penting, sertifikat rumah yang jelas-jelas atas namaku sendiri. Mas Farid tidak banyak protes, mungkin dia sadar posisinya sudah tidak punya kaki untuk berdiri, atau mungkin dia terlalu malu setelah videonya viral di mana-mana. Beberapa mantan koleganya di bank menghubungi aku untuk memberitahu bahwa Mas Farid sudah dipecat. Kabar pemalsuan dokumen dan tanda tangan menyebar dengan cepat di kalangan perbankan. Namanya sudah tercoreng, tidak ada bank yang akan menerimanya lagi. Aku bisa saja melaporkan Mas Farid ke polisi atas pemalsuan tanda tangan. Itu adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara. Tapi setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk memberinya satu jalan keluar. Bukan karena aku masih sayang. Rasa sayang itu sudah mati sejak malam aku mendengar bisik-bisik mereka di ruang tamu. Tapi karena Alisa. Suatu hari nanti, Alisa akan bertanya tentang ayah kandungnya. Aku tidak ingin dia tahu bahwa ayahnya pernah dipenjara karena mencuri rumah ibunya. Aku beri Mas Farid tenggat waktu 3 bulan untuk melunasi semua utangnya ke bank. Jika tidak, aku akan melanjutkan proses hukum. Mas Farid tidak punya uang. Tidak ada satupun bank yang mau memberinya pinjaman setelah reputasinya hancur. Ibu mertua menjual perhiasan yang dimilikinya. Emas, berlian, batu permata yang aku tahu harganya tidak seberapa dibanding uang 500 juta. Fanny yang pernikahannya batal tidak punya apa-apa. Ray memutuskan hubungan sepenuhnya setelah mengetahui kebenaran. Sementara itu, aku mulai bergerak cepat. Aku langsung mendatangi bank tempat pinjaman itu diajukan. Aku membawa semua bukti, sertifikat asli rumahku, foto-foto dokumen pinjaman palsu, dan yang paling penting, laporan ahli grafologi yang membuktikan bahwa tanda tangan di dokumen itu bukan milikku. Pihak bank terkejut, mereka langsung mengadakan rapat internal. Ternyata, petugas bank yang menangani pengajuan pinjaman itu adalah teman lama Mas Farid. Mereka bekerja sama untuk meloloskan pinjaman tanpa verifikasi yang benar. Petugas bank itu langsung dipecat keesokan harinya. Hasilnya, bank menyatakan bahwa pinjaman itu tidak sah karena dokumennya cacat hukum. Mereka membatalkan status agunan rumahku, sertifikatku kembali bersih. Tapi bukan berarti aku bebas utang. Uang 500 juta itu sudah dicairkan dan sudah dipakai. Bank tetap menagih, tapi sekarang tagihannya bukan lagi ke aku, melainkan ke Mas Farid sebagai pemohon pinjaman dengan dokumen palsu. Mas Farid kini memiliki utang pribadi 500 juta ke bank, dan itu bukan urusanku lagi. Aku duduk di teras rumahku pada suatu sore. Alisa tertidur di box bayi di sampingku. Aku memandangi taman depan yang mulai sedikit berantakan karena beberapa bulan terakhir aku tidak punya energi untuk merawatnya. Tapi aku akan merapikannya, perlahan satu persatu. Aku memegang sertifikat rumah itu di tanganku, kertas berwarna hijau dengan lambang negara di sudutnya. Nama Davina Wibisono tertera jelas sebagai pemilik sah. Aku menangis, bukan tangis bahagia, juga bukan tangis sedih. Ini adalah tangis pelepasan, tangis yang keluar setelah aku memendam semuanya terlalu lama. 2 bulan setelah malam pernikahan itu, rumah ini benar-benar kembali menjadi milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi beban agunan, tidak ada lagi ancaman penyitaan, tidak ada lagi bayang-bayang debt collector yang datang di pagi hari. Aku memegang sertifikat itu erat-erat di dadaku, seperti aku memegang Alisa saat pertama kali dia lahir. Keduanya adalah nyawaku, keduanya adalah alasan aku terus bertahan. Tapi aku tidak berhenti di situ, aku tidak akan membiarkan mereka, Mas Farid, ibu mertua dan Fanny, berjalan bebas tanpa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Mereka telah memalsukan tanda tanganku. Mereka telah merencanakan semua ini di belakangku selama berbulan-bulan. Dan mereka harus membayar. Aku melaporkan Mas Farid ke polisi atas pemalsuan tanda tangan. Bukan karena aku ingin membalas dendam, meskipun ada bagian dari diriku yang menginginkan itu. Tapi karena ini soal prinsip. Jika aku tidak melaporkannya, dia akan berpikir bahwa apa yang dilakukannya bisa lolos begitu saja. Dia akan berpikir bahwa mengkhianati kepercayaan orang yang paling dekat tidak ada konsekuensinya. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi.
Aku tidak hanya melakukannya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Alesa. Suatu hari nanti Alesa akan tahu bahwa ibunya tidak akan membiarkan keadilan berlalu begitu saja. Polisi menerima laporanku dengan bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan sejak awal. Rekaman suara, foto-foto dokumen, laporan ahli grafologi, dan keterangan dari bank yang membenarkan bahwa pinjaman itu diajukan tanpa sepengetahuan pemilik agunan yang sah. Mas Farid dipanggil untuk dimintai keterangan. Ketika kabar itu sampai ke ibu mertua, dia datang ke rumahku. Aku sedang menyusui Alesa di ruang tamu ketika aku mendengar ketukan keras di pintu. Aku membukanya dan melihat ibu mertua berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya sembab, rambutnya tampak kusut, dan pakaiannya tidak serapi biasanya. "Davina," katanya dengan suara yang parau. "Ibu mohon, taruhlah laporan itu, kasihan Farid. Dia ayah dari Alesa, kan?" Aku berdiri di pintu, tidak mempersilahkannya masuk. Rumah ini bukan lagi rumah untuknya. "Bu, Farid bukan ayah yang baik untuk Alesa. Ayah yang baik tidak akan merampok masa depan anaknya sendiri. Tapi dia menyesal, Vin, sungguh. Dia nggak akan bisa tidur semalaman. Dia nggak bisa makan. Penyesalan tidak mengembalikan apa yang sudah diambil, Bu. Penyesalan tidak membatalkan utang 500 juta. Penyesalan tidak membuat rumah ini kembali utuh seperti sebelumnya." Ibu mertua berlutut di depan pintuku. Air mata mengalir deras. "Ibu mohon, ibu salah. Ibu salah. Tapi jangan masukkan Farid ke penjara. Dia anak satu-satunya ibu selain Fani. Ibu gak kuat kalau Farid di penjara." Aku menatapnya. Perempuan yang dulu duduk di ruang tamuku sambil merencanakan pengkhianatan terhadapku. Perempuan yang dulu membisikkan rencana dengan Mas Farid di tengah malam. Perempuan yang tidak pernah menganggapku keluarga selain sebagai pemilik rumah yang bisa dimanfaatkan. "Saya tidak akan memenjarakan Farid dengan satu syarat." Mata ibu mertua langsung berbinar. "Syarat apa?" "Apapun, Vin, ibu akan lakukan." "Farid harus melunasi semua utangnya ke bank, 500 juta plus denda. Saya beri waktu 3 bulan. Wajah ibu mertua langsung berubah. 3 bulan? Dari mana dia bisa dapat 500 juta dalam waktu 3 bulan? Dia kan tidak punya pekerjaan lagi, Vin. Dia nggak ada apa-apa. "Itu bukan masalah saya ya, Bu. Itu masalah Farid. Kalian yang membuat utang ini. Kalian yang harus menyelesaikannya." "Tapi, Vin, 3 bulan, Bu. Jika sampai batas waktu itu utang belum lunas, saya lanjutkan proses hukum. Dan ibu tidak usah datang ke rumah saya lagi. Saya tidak akan membuka pintu." Aku menutup pintu di depan wajahnya yang masih berlutut. Aku mendengar dia menangis di luar untuk waktu yang lama. Aku mendengar dia memanggil-manggil namaku. Aku mendengar suaranya yang semakin lama semakin menjauh. Aku tidak membuka pintu. Di dalam rumah, Alesa mulai menangis. Aku menggendongnya, mengayunnya perlahan. Aku menatap taman depan yang mulai aku rapikan. Pohon tabebuya mulai berbunga lagi. "Alesa, Mama tidak tega, tapi Mama harus lakukan ini supaya mereka tahu bahwa mengambil hak orang lain ada harganya, supaya mereka tidak pernah berani melakukan hal seperti ini lagi kepada siapapun." Alesa menatapku dengan mata birunya yang jernih. Dia berhenti menangis. Dia tersenyum. Dan di senja itu, aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. 3 bulan yang aku berikan sebagai tenggat waktu berlalu begitu saja. Aku tidak menghitung hari, tidak memantau, tidak mengikuti perkembangan mereka. Aku terlalu sibuk dengan Alesa dan pekerjaanku yang mulai meningkat setelah videonya viral. Banyak klien baru yang menghubungiku. Bukan hanya karena keahlianku sebagai desain grafis, tapi juga karena mereka terinspirasi dengan keberanianku. Aku menerima tawaran-tawaran itu dengan senang hati. Aku ingin Alesa tumbuh dengan ibu yang kuat dan mandiri secara finansial. Tapi, dunia tidak berhenti berputar hanya karena aku memilih untuk tidak peduli. Kabar tentang mereka tetap datang, entah dari tetangga yang kasihan, dari teman lama yang kebetulan bertemu, atau dari media sosial yang masih sesekali membahas kasus ini. Mas Farid tidak pernah bisa melunasi utangnya. Itu sudah aku duga sejak awal. Dengan gaji 7 juta sebulan, bahkan untuk membayar bunga saja tidak cukup. Apalagi setelah dia dipecat dari bank karena kasus pemalsuan dokumen. Namanya sudah tercoreng di dunia perbankan. Tidak ada satu bank pun yang mau menerimanya. Tidak ada perusahaan pembiayaan yang mau memberinya pinjaman. Reputasinya hancur total. Dia sempat mencoba bekerja sebagai sopir taksi online. Tapi penghasilan dari taksi online tidak seberapa. Apalagi setelah dipotong biaya sewa mobil dan bensin.
Dalam hitungan bulan, dia hanya bisa mengumpulkan uang sekitar 15 juta rupiah, jumlah yang sangat kecil dibandingkan utang pokok 500 juta, ditambah denda yang terus membengkak setiap bulan. Ibu mertua menjual semua perhiasan yang dimilikinya. Aku tahu dia punya beberapa perhiasan emas dan berlian dari warisan keluarganya, tapi setelah dihitung, hasil penjualannya hanya sekitar 40 juta, masih jauh dari cukup. Fanny, yang pernikahannya batal, tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah bekerja, tidak punya tabungan, tidak punya keahlian apapun selain menghabiskan waktu di media sosial. Setelah Ray memutuskan hubungan, Fanny kembali ke rumah kontrakan kecil bersama ibunya karena mereka sudah tidak bisa tinggal di rumahku lagi. Aku sudah mengusir mereka setelah perceraian selesai. Mas Farid tinggal bersama mereka di kontrakan itu. Sebuah rumah petak berukuran 3 kali 4 meter di pinggiran kota. Dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk, atapnya dari seng yang bocor di beberapa tempat. Lantai tanahnya becek saat hujan. Tidak ada kamar mandi di dalam. Mereka harus menggunakan kamar mandi umum yang jaraknya 100 meter dari rumah. Aku tahu semua ini bukan karena aku mencari tahu, tapi tetangga lama di perumahanku yang kebetulan memiliki kerabat di daerah tempat tinggal mereka memberitahu. Aku hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Ketika batas waktu 3 bulan yang aku berikan habis, aku melanjutkan proses hukum. Aku tidak merasa senang, tapi aku juga tidak merasa bersalah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Mas Farid dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Proses hukum berjalan lambat, seperti kebanyakan kasus di negeri ini. Tapi setidaknya ada keadilan yang mulai bergerak. Suatu hari, aku sedang dalam perjalanan pulang dari supermarket dengan Alessa di kursi belakang. Aku membeli beberapa kebutuhan bulanan, susu, popok, bahan makanan, dan beberapa peralatan kebersihan untuk rumah. Perjalanan pulang melewati jalan yang sama setiap hari, tapi sore itu aku memutuskan untuk mengambil rute alternatif karena jalan utama macet parah. Aku memasuki kawasan yang tidak terlalu aku kenal. Deretan rumah-rumah kecil dengan dinding-dinding papan dan atap seng berjajar di sepanjang jalan. Jalanannya sempit dan berlubang, banyak genangan air kotor di mana-mana. Aku memperlambat laju mobilku, berusaha menghindari lubang-lubang yang dalam. Lalu aku melihat mereka. Di emperan sebuah toko kelontong yang tutup, mungkin karena sudah bangkrut, duduk 3 sosok yang sangat kurus dan lusuh. Pakaian mereka kumal, rambut mereka panjang dan kusut tidak terawat. Kulit mereka gelap terkena panas matahari. Itu ibu mertua, itu Mas Farid, dan di samping mereka Fanny. Mereka duduk di atas kardus bekas yang sudah lembek. Ibu mertua bersandar di tembok toko dengan mata terpejam. Wajahnya dulu terawat, yang selalu memakai bedak, kini keriput dan penuh keringat. Mas Farid duduk dengan posisi meringkuk, lututnya ditarik ke dada. Tangannya memegangi kepalanya. Fanny duduk di samping mereka, pakaiannya kusut, rambutnya diikat asal-asalan. Dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka sudah tidak bisa membayar kontrakan, mereka menjadi gelandangan. Aku menginjak rem, mobilku berhenti beberapa meter dari tempat mereka duduk. Aku menatap mereka dari balik kaca. Untuk sesaat ada perasaan iba di hatiku, Mas Farid adalah ayah dari Alessa. Bagaimanapun juga, ibu mertua adalah nenek dari anakku, Fanny adalah bibinya. Meskipun mereka telah menyakitiku dengan cara paling keji, melihat mereka dalam kondisi seperti ini tetap membuat hatiku terenyuh. Aku hampir membuka mobilku, aku hampir turun dan menghampiri mereka. Aku hampir mengelurkan tangan untuk membantu. Tapi kemudian aku ingat malam di mana aku terbangun haus dan mendengar mereka berbisik di ruang tamu. Aku ingat bagaimana mereka merencanakan segalanya di belakangku, bagaimana mereka tertawa dan bersorak untuk pernikahan mewah Fanny, sementara aku tidak tahu apa-apa. Aku ingat bagaimana aku melahirkan Alessa sendirian di rumah sakit tanpa ibu atau ayah di sampingku, sementara mereka sibuk mempersiapkan pesta. Aku ingat bagaimana debt collector datang di hari pertama aku pulang dari rumah sakit, saat luka jahitanku masih basah dan tubuhku masih lemas, dan mereka tidak melakukan apapun untuk melindungiku. Aku ingat bagaimana Mas Farid memalsukan tanda tanganku. Aku ingat bagaimana ibu mertua mendesakku untuk melakukannya. Aku ingat bagaimana Fanny tahu semuanya, tapi tetap menerima gaun desainer, dekorasi impor, dan pernikahan mewah yang dibayar dengan darah dan air mata orang tuaku. Aku ingat semua itu. Dan perasaan iba itu lenyap. Tidak sepenuhnya, aku masih manusia, aku masih punya hati, tapi cukup untuk membuatku tidak membuka pintu mobil itu. Aku menatap Alessa melalui spion tengah. Dia tertidur nyenyak di kursi bayinya, tidak tahu apa-apa tentang dunia di sekitarnya. Bibir menggalnya tersenyum dalam tidur. Alessa, bisikku, Mama tidak akan membiarkan mereka menyakitimu seperti mereka menyakiti Mama. Mama akan melindungimu, dan Mama tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakmu.
Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju meninggalkan mereka di emperan toko itu. Di spion samping aku melihat bayangan mereka semakin mengecil. Mas Farid mengangkat kepalanya. Mungkin dia melihat mobilku. Mungkin dia mengenali plat nomornya. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku fokus pada jalan di depan. Aku fokus pada rumah yang menunggu di ujung perjalanan. Rumah yang aman, rumah yang tidak akan pernah diambil siapapun. Proses perceraian dengan Mas Farid akhirnya selesai. Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan kami berakhir karena pihak suami terbukti melakukan pelanggaran berat berupa pemalsuan dokumen dan pencurian aset istri. Aku mendapat hak asuh penuh atas Alisa. Mas Farid tidak pernah datang ke persidangan setelah panggilan pertama. Mungkin dia terlalu malu, mungkin dia tidak punya biaya transportasi, mungkin dia sudah tidak peduli lagi. Hakim juga memerintahkan Mas Farid untuk membayar nafkah anak setiap bulan, tapi aku tahu dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Aku tidak berharap apa-apa dari pria itu lagi. Aku sudah memutuskan untuk membesarkan Alisa sendiri tanpa bantuan siapapun. Aku lebih mampu sekarang. Setelah video malam pernikahan itu viral, reputasiku sebagai desainer grafis justru meningkat. Bukan karena aku menjadi terkenal karena skandal, tapi karena banyak orang terinspirasi dengan keberanianku. Mereka melihatku sebagai perempuan yang tidak takut memperjuangkan haknya, yang tidak membiarkan dirinya diinjak-injak meskipun oleh orang terdekat sekalipun. Banyak tawaran kerja datang. Sebuah perusahaan startup besar memintaku menjadi desainer senior dengan gaji yang sangat layak. Beberapa brand fashion lokal mengajakku berkolaborasi untuk kampanye mereka. Ada juga penerbit yang menawariku untuk menulis buku tentang pengalamanku. Tapi aku belum siap untuk itu. Mungkin suatu hari nanti, ketika luka ini benar-benar sembuh. Dengan penghasilan yang jauh lebih baik, aku mulai merenovasi rumah ini sedikit demi sedikit. Bukan renovasi besar, tapi perbaikan-perbaikan kecil yang sudah lama aku tunda. Aku mengecat ulang dinding luar yang mulai mengelupas karena usia. Aku memperbaiki beberapa genteng yang bocor. Aku mengganti keran-keran yang sudah berkarat. Aku membersihkan taman depan yang selama beberapa bulan terakhir aku abaikan karena terlalu sibuk dengan urusan perceraian dan pekerjaan. Taman depan adalah prioritas utamaku. Ibu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang taman ini. Dia memilih setiap tanaman dengan cermat, memastikan semuanya tumbuh dengan baik meskipun dia sudah tidak ada. Aku tidak bisa membiarkan taman ini mati. Aku mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di antara bunga-bunga. Aku memangkas dahan-dahan pohon tabebuya yang sudah terlalu rimbun. Aku membersihkan kolam ikan kecil yang airnya sudah keruh dan dipenuhi daun kering. Butuh waktu hampir seminggu untuk mengembalikan taman ini ke bentuk aslinya. Tapi ketika semuanya selesai, aku berdiri di tengah taman dan merasa damai. Pohon tabebuya mulai berbunga lagi. Bunga-bunga kuningnya berguguran menutupi tanah seperti karpet keemasan. Ayunan kayu yang ayah buat masih tergantung di dahan yang kokoh, bergerak pelan ditiup angin sore. Aku duduk di ayunan itu dengan Alisa di pangkuanku. Aku mengayunkannya perlahan seperti dulu ayah mengayunkanku. Alisa, nenek dan kakek kamu orang-orang yang luar biasa. Nenek yang mendesain rumah ini, kakek yang membangunnya. Mereka mencintai mama, dan mereka pasti juga akan mencintai kamu. Alisa tertawa kecil. Dia belum bisa bicara, tapi tawanya adalah musik terindah yang pernah aku dengar. Rumah ini adalah hadiah terakhir mereka untuk mama. Dan sekarang rumah ini adalah hadiah mama untuk kamu. Angin sore berhembus lembut. Aku menutup mata, merasakan hembusannya di wajahku. Untuk sesaat aku merasa ayah dan ibu ada di sini. Mereka melihatku. Mereka tersenyum padaku. Aku tidak tahu apakah kehidupan setelah ini akan selalu mudah. Aku masih harus membesarkan Alisa sendirian. Aku masih harus membayar tagihan-tagihan yang tidak pernah berhenti datang. Aku masih harus menjaga rumah ini agar tetap berdiri kokoh sampai Alisa dewasa. Tapi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa siap. Di dalam rumah, lampu-lampu mulai menyala otomatis karena senja mulai berganti malam. Aku membawa Alisa masuk, aku meletakkannya di box bayi yang sama yang dulu ayah beli sebelum meninggal. Box itu sudah tua tapi masih kokoh, seperti rumah ini, seperti aku. Aku berjalan ke dapur dan membuat segelas teh hangat. Aku membawakannya ke ruang keluarga dan duduk di sofa yang sama tempat ibu mertua dan Mas Farid pernah duduk sambil berbisik merencanakan pengkhianatan mereka. Sofa itu masih sama, ruangan itu masih sama, tapi nuansanya berbeda. Dulu ruangan ini terasa dingin, penuh energi negatif yang tidak bisa aku jelaskan. Sekarang, setelah mereka pergi, ruangan ini sangat hangat lagi. Seperti dulu saat ayah dan ibu masih ada. Aku memandang sekeliling ruangan. Di dinding masih tergantung foto-foto keluarga lama. Foto ayah dan ibu di hari pernikahan mereka. Foto aku kecil dengan ayunan di tangan. Foto keluarga kami bertiga di hari ulang tahunku yang kelima.
Foto-foto itu sudah lama tidak aku perhatikan. Selama mereka tinggal di sini, foto-foto itu seolah menghilang, tertutup oleh kehadiran orang-orang yang tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari rumah ini. Sekarang, foto-foto itu terlihat lagi. Mereka tersenyum padaku. Ayah, Ibu, maafkan Davina. Davina hampir kehilangan rumah ini. Tapi sekarang aman. Rumah ini tetap milik kita. Aku menyesap tehku, hangatnya menyebar ke seluruh tubuh. Dan Alessa, cucu ayah dan ibu, akan tumbuh di sini. Dia akan tahu siapa ayah dan ibu. Dia akan tahu bahwa rumah ini dibangun dengan cinta. Dan cinta itu akan terus hidup selama rumah ini masih berdiri. Di kamar, Alessa mengeluarkan suara kecil. Aku berjalan ke kamarnya dan mendapati matanya terbuka. Dia menatapku dengan mata biru yang jernih, seolah mengerti setiap kata yang aku ucapkan. Aku menggendongnya dan membawanya berjalan keliling rumah. Aku menunjukkan setiap sudut, setiap ruangan, setiap detail yang ibu rancang. Ini ruang keluarga sayang. Nenek dan kakek dulu sering duduk di sini sambil minum teh. Ini dapur. Nenek tidak terlalu suka masak, tapi dia selalu masak makanan kesukaan mama. Ini kamar mama. Nenek yang bikin. Mama tidur di sini sejak kecil. Dan ini, aku membawanya ke taman belakang. Ini tempat favorit mama. Nenek menanam semua bunga ini. Kakek membuat ayunan ini. Mama dulu berjam-jam duduk di ayunan itu sambil membaca buku. Alessa tertawa lagi. Tangannya yang mungil meraih ke arah bunga-bunga yang bermekaran. Aku mencium keningnya. Suatu hari nanti rumah ini akan jadi punyamu, Alessa. Mama janji akan menjaganya sampai saat itu tiba. Bulan mulai muncul di langit. Aku membawa Alessa kembali ke dalam, menidurkannya dengan lagu yang dulu ibu nyanyikan untukku. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Itu adalah sunyi yang damai, sunyi yang memberi ruang bagi kenangan-kenangan indah untuk kembali. Aku berbaring di tempat tidurku, di kamar yang sama sejak kecil. Aku menatap langit-langit yang dulu ibu pilih catnya, warna krem lembut yang membuat ruangan terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa kecemasan. Aku pulang, benar-benar pulang. Meskipun mereka sudah pergi dan rumah ini sudah aman. Bayang-bayang pengkhianatan masih menghantui beberapa bulan pertama. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Jantung berdebar kencang setelah bermimpi bahwa debt collector datang lagi. Bahwa rumah ini disita. Bahwa aku dan Alessa tidak punya tempat tinggal. Mimpi itu selalu sama. Aku berdiri di depan rumah memegang Alessa. Sementara pria-pria berseragam rapi membawa perabot satu persatu keluar. Aku juga sering merasa ada bisik-bisik di ruang tamu, padahal rumah itu kosong, hanya berisi aku dan Alessa. Kadang-kadang, ketika aku melewati ruang tamu di malam hari, aku bisa membayangkan ibu mertua dan Mas Farid duduk di sofa itu. Kepala mereka saling mendekat, suara mereka berbisik-bisik merencanakan sesuatu. Aku harus menyalakan semua lampu dan memutar musik keras-keras untuk mengusir bayangan itu. Tapi setiap hari aku jadi lebih kuat. Aku belajar bahwa trauma tidak akan hilang dengan sendirinya. Aku harus melawannya. Aku mulai bergabung dengan komunitas ibu tunggal di kotaku. Awalnya aku ragu, aku bukan tipe orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Tapi Alessa membutuhkanku untuk menjadi lebih terbuka. Aku bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang juga menghadapi perjuangan masing-masing. Ada yang ditinggal suami karena wanita lain, ada yang suaminya meninggal, ada yang memilih bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Setiap hari mereka punya cerita yang membuatku merasa tidak sendirian. Mereka memberiku dukungan yang tidak pernah aku dapatkan dari keluarga Mas Farid. Mereka datang ke rumahku untuk sekedar menemani, membawakan makanan saat aku sedang sibuk dengan deadline pekerjaan. Bahkan menawarkan diri menjaga Alessa saat aku harus mengurus keperluan di luar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah kehilangan keluarga yang kuanggap sebagai keluargaku, aku akan menemukan keluarga baru di tempat yang tidak pernah aku duga. Suatu sore, beberapa anggota komunitas datang ke rumahku. Kami duduk di ruang keluarga, minum teh dan berbicara tentang banyak hal. Aku bercerita tentang rumah ini, tentang ayah dan ibu yang membangunnya, tentang bagaimana aku hampir kehilangan semuanya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela, tidak menghakimi. "Kamu hebat, Vin," kata Sari, salah satu teman di komunitas itu. "Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah menyerah." "Aku hampir menyerah," jawabku jujur. Tapi setiap kali aku lihat Alessa, aku ingat bahwa aku tidak hanya memperjuangkan diriku sendiri. Mereka tersenyum. Di ruang keluarga yang dulu menjadi tempat bisik-bisik pengkhianatan itu, kini ada tawa dan kehangatan. Rumah ini perlahan kembali menjadi rumah. Aku juga mulai membuka diri untuk kemungkinan baru. Aku menerima tawaran menjadi desainer grafis untuk sebuah perusahaan besar di Jakarta. Pekerjaan ini memungkinkanku bekerja dari rumah, jadi aku tidak perlu meninggalkan Alessa terlalu lama.
Pendapatanku meningkat drastis, lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku mulai menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan Alesa dengan lebih matang. Aku juga mulai merenovasi beberapa bagian rumah yang sudah tua. Aku mengganti kusen pintu yang dimakan rayap, memperbaiki saluran air yang sering tersumbat, dan mengecat ulang kamar Alesa dengan warna-warna yang aku pilih sendiri. Ungu lembut dengan aksen putih, bukan warna yang ibu pilih, tapi aku yakin ibu tidak akan keberatan. Ibu pasti senang melihat aku membuat rumah ini menjadi milikku sepenuhnya. Suatu hari, aku membawa Alesa ke makam orang tuaku. Aku membawa bunga segar, bunga matahari kesukaan ibu, dan membersihkan makam mereka dari rumput liar yang tumbuh di sekitar nisan. Aku duduk di samping makam mereka dengan Alesa di pangkuanku. Aku menceritakan semuanya, tentang pernikahanku, tentang pengkhianatan, tentang perjuanganku menyelamatkan rumah ini, tentang perceraian, tentang bagaimana mereka, Mas Farid, ibu mertua, dan Fani kini menjadi gelandangan. Ayah, ibu, kataku, air mataku jatuh perlahan. Maafkan Davina tidak bisa menjaga rumah ini sendirian. Davina hampir kehilangan semuanya. Aku mencium batu nisan mereka. Alesa mengeluarkan tangan mungilnya seolah ingin menyentuh batu itu juga. Tapi sekarang aman, rumah ini tetap menjadi milik kita, dan Alesa akan tumbuh di sana. Davina janji, Davina tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil rumah ini lagi. Angin sore berhembus lembut, daun-daun kering berterbangan di sekitar makam. Aku merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah ayah dan ibu menjawab dari surga. Aku menggendong Alesa dan berjalan meninggalkan makam. Di perjalanan pulang, aku melihat langit sore yang indah, jingga dan merah bercampur menjadi satu, seperti lukisan. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar tersenyum tanpa beban. 2 tahun kemudian, aku berdiri di depan rumahku, rumah yang sama, rumah peninggalan orang tuaku. Taman depan yang dulu sempat terbengkalai, kini kembali rimbun dengan bunga-bunga yang ibu tanam dulu. Pohon tabebuya berbunga kuning setiap musim kemarau. Bunganya berguguran menutupi tanah seperti karpet keemasan. Ayunan kayu yang ayah buat masih tergantung di dahan yang kokoh dan kini sering diduduki Alesa yang sudah bisa berlari dan tertawa riang. Aku merawat taman ini dengan penuh cinta. Setiap pagi sebelum memulai kerja, aku menyiram tanaman memangkas dahan yang telah rimbun, membersihkan dedaunan kering yang berguguran. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Merawat taman ini seperti merawat kenangan akan ayah dan ibu, dan aku tidak akan pernah membiarkan kenangan itu mati. Alesa yang kini sudah berusia 2 tahun lebih berlarian di halaman bersama teman-temannya dari kompleks perumahan. Rambutnya yang hitam dan keriting, sama persis seperti rambutku dulu, terurai ke belakang saat dia berlari mengejar kupu-kupu yang hinggap di bunga mawar. Tawanya terdengar riang, memenuhi setiap sudut rumah dengan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. "Mama, lihat Mama!" teriaknya sambil berlari ke arahku, menggenggam erat sebuah bunga kertas berwarna merah muda yang baru saja dia petik. "Wah, cantik sekali sayang," kataku sambil menggendongnya. Aku mencium keningnya yang sedikit berkeringat. Itu bunga kertas namanya. Nenek yang menanamnya dulu sebelum Mama lahir. "Nenek," Alesa memiringkan kepalanya. Matanya yang coklat jernih berbinar penuh dengan rasa ingin tahu. "Iya, nenek dari Mama, nenek yang sangat baik. Nenek yang membangun rumah ini bersama kakek." "Alesa mau lihat foto nenek." Aku tersenyum. "Nanti malam ya, Mama tunjukkan foto nenek dan kakek." Alesa mengangguk bersemangat, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Aku berdiri di teras, memandanginya dengan hati yang penuh. Aku tidak menikah lagi, bukan karena aku takut atau masih trauma dengan apa yang terjadi dengan Mas Farid. Aku hanya menikmati kebersamaanku dengan Alesa. Aku ingin fokus membesarkannya, memberinya semua cinta yang pernah aku terima dari orang tuaku. Suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, mungkin aku akan membuka hatiku lagi, tapi tidak untuk sekarang. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku miliki. Kabar tentang Mas Farid sesekali masih terdengar dari tetangga yang kebetulan bertemu. Katanya dia bekerja serabutan di pasar, jadi kuli angkut, kadang jadi tukang parkir, kadang ikut proyek bangunan kalau ada yang mau menerimanya. Ibu mertua sakit-sakitan, kakinya bengkak karena diabetes yang tidak diobati. Mereka tinggal di rumah petak kumuh di pinggiran kali, tempat yang setiap musim hujan selalu kebanjiran. Fani kabarnya merantau keluar kota, bekerja di pabrik dan jarang memberi kabar. Aku tidak merasa senang mendengar itu. Aku juga tidak merasa iba. Aku hanya merasa damai. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri dan aku sudah memilih jalanku. Aku berjalan ke taman belakang. Di sudut taman, di bawah pohon mangga yang ditanam ayah saat aku masih kecil, aku memasang sebuah bangku kayu sederhana.
Aku duduk di sana, memandangi seluruh rumah dari kejauhan. Rumah ini temboknya yang kokoh, jendela-jendelanya yang terbuka lebar setiap pagi, taman yang hijau dan di dalamnya ada kehidupan yang hangat, aku dan Alisa. Rumah ini nyaris hilang, tapi aku menyelamatkannya. Aku menyelamatkan satu-satunya peninggalan orang tuaku. Aku menyelamatkan tempat di mana Alisa akan tumbuh besar, akan belajar berjalan, akan membaca buku pertamanya. Aku tertawa, akan menangis, akan pulang setelah lelah menjelajahi dunia. Aku menyelamatkan masa depannya, dan pada akhirnya aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku menutup mata, merasakan angin sore yang sejuk membelai wajahku. Di kejauhan, aku mendengar suara Alisa yang masih tertawa bersama teman-temannya. Aku tersenyum. Rumah itu masih berdiri, dan akan terus berdiri untuk generasi berikutnya, untuk Alisa, dan mungkin suatu hari nanti, untuk anak-anaknya. Aku berdiri dari bangku. Aku berjalan kembali ke halaman depan, di mana Alisa sedang berlari ke arahku dengan tangan terbuka. Mama, Alisa lapar. Aku menggendongnya. Ayo, Mama buatkan makan. Kami masuk ke rumah. Di ruang keluarga, aku sempat menatap foto-foto di dinding. Foto ayah dan ibu di hari pernikahan mereka. Foto aku kecil dengan ayunan di taman. Foto keluarga kami bertiga. Dan foto terbaru yang aku letakkan di samping foto lama. Foto Alisa tersenyum lebar dengan bunga kertas merah muda di tangannya. Ayah, ibu, cucu kalian tumbuh dengan baik. Rumah ini aman. Aku menutup pintu rumah dengan lembut. Di luar, mentari mulai tenggelam, meninggalkan sisa-sisa cahaya keemasan di ufuk barat. Dan di dalam rumah ini, kehidupan baru terus berjalan. Tamat.
Terima kasih sudah setia menemani Lucy bercerita hari ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Tante Luciana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.